Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan pengetahuan dasar perbaikan sepeda motor. Kita akan melihat 6 kasus di bawah ini. Ada kemungkinan kalian akan menemui ini di masa depan. Ini adalah hal yang perlu kalian pelajari. Mari kita lihat. Seorang pemilik motor di Hasinchu membeli sepeda motor bekas tahun lalu. Ia berjanji untuk memberikan garansi selama 3 bulan. Namun, sepeda motor tersebut terus mengalami masalah. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam berita ini. Ini benar-benar sangat saat mekanik sedang memperbaiki dan tiba-tiba meledak disertai dengan cahaya api. Bagian-bagian langsung terlempar ke atas, bahkan mengenai jalan di sampingnya. Tangan mekanik juga terluka dan berdarah. Gambar ini sangat menakutkan. Namun bagi pemilik motor, yang lebih tidak mengerti adalah mengapa memperbaiki motor bisa sampai terjadi ledakan. Saya sudah membeli motor ini dalam waktu kurang dari 5 bulan. Dan motor ini terus bermasalah. Saya benar-benar sial mendapatkan motor ini. Pemilik mengeluh bahwa pada bulan Desember lalu, ia membeli sepeda motor bekas tahun 2006 seharga 30.000. Toko tersebut menjanjikan garansi 3 bulan secara lisan. Namun motor sering mengalami kerusakan. Dan kali ini bahkan terjadi ledakan saat diperbaiki. Hal ini membuatnya meragukan kemampuan mekanik. Ia mengatakan bahwa biaya perbaikan seharusnya dibagi rata. Tetapi mengapa saya harus membayar setengahnya? Jika Anda merusak barang lain, mengapa saya harus menanggungnya? Kami sangat berhak meragukan bahwa kendaraannya mungkin telah diperbaiki di tempat lain. Melakukan modifikasi lain. Namun, tidak ada bukti. Di antara itu, motor tersebut juga mengalami kecelakaan. Nilai bagian yang diganti juga telah melebihi lebih dari 10.000. Dan selama proses perbaikan, meragukan pemilik motor telah memodifikasi motor sehingga terjadilah ledakan. Kami juga bersedia membantu melakukan perbaikan tanpa biaya, hanya berharap agar Tuan Luo dan temannya tidak kembali lagi. Awalnya berharap pemilik membayar setengah dari biaya perbaikan sekitar 4.000 dan kompensasi untuk tokoh yang meledak. Namun pemilik tidak menerima. Sekarang toko tidak meminta apa-apa, hanya berharap setelah perbaikan gratis ini, pihak lain tidak kembali lagi. Karena kami bukan pihak yang terlibat. Kami tidak memahami keseluruhan kasus ini. Dan juga tidak melihat barangnya. Ketika membeli motor di masa depan, kalian perlu memperhatikan apa saja. Baik. Selanjutnya, ini juga sebuah kasus. Judulnya apa di sini? Perbaikan sepeda motor mencapai 68.000. Dengan 27.000 Anda bisa membeli motor baru. Benar bukan? Yang tidak Anda lakukan. Mari kita lihat. Dengan uang itu bisa membeli motor baru dengan tipe yang sama. Namun setelah itu pemilik kendaraan lain menentukan 17.000. Kemudian muncul estimasi biaya sebesar 68.000. Meminta mahasiswa tersebut membayar tambahan 20.000. Mahasiswa itu merasa tidak adil, sehingga menolak untuk membayar. Ini tidak bisa. Mengapa harus memperbaiki transmisinya? Dengan ini, menganggapnya tidak adil ada 13 item. Tahun ini biayanya 6.850. Dengan harga ini bisa membeli motor baru dengan tipe yang sama. Saya rasa ini tidak rasional. Mahasiswa tersebut menabrak bagian belakang kanan mobil di depannya. Mobil itu berbalik saat itu ada 2 orang yang melihat. Plat nomor knalpot, lampu belakang, dan kendaraan mengalami kerusakan awal. Namun mereka tidak melapor ke polisi dan ingin menyelesaikan secara pribadi. Namun, pemilik yang tertabrak mulai menuntut mahasiswa tersebut untuk 2 kali perbaikan, termasuk penggantian knalpot dan 8 item lainnya. Mahasiswa tersebut mengakui dan membayar 17.200, tetapi estimasi biaya 64.000 ini. Jika ingin perbaikan sebesar itu, mungkin kendaraan sudah hancur total. Lebih baik membeli motor baru saja. Memperhatikan bodinya. Dan knalpotnya saya sampaikan tidak melapor ke polisi. Ini adalah kesalahan saya. Sebelumnya, pihak lain terus mengirim foto perbaikan, membuktikan bahwa mereka mengganti mesin. Pihak lain mengirimkan foto perbaikan secara bertahap, membuktikan bahwa mereka sudah mengganti mesin. Dia berbicara dengan sangat berani. Pemilik mobil memberitahu mahasiswa laki-laki, karena kebocoran oli mesin menyebabkan kerusakan. Perkiraan biaya perbaikan sebesar 60 yuan. Memintanya untuk membayar 20.000. Netizen berkata, kali ini sekalian modifikasi. Memodifikasi mesinnya sendiri, mencari orang untuk membayar. Dia berkata, karena oli bocor ke bawah. Mengakibatkan dia. Apa itu mengakibatkan dia sudah menyusut? Itu tidak mungkin, saya rasa tidak masuk akal untuk diperbaiki. Ini tidak mungkin untuk diperbaiki barangkali. Akan diperbaiki lagi di kali kedua. Tidak mungkin. Jadi ini pasti ada masalah. Lihatlah dengan seksama dokumen perkiraan yang dikirim oleh pihak lain. Di atasnya tidak ada cap resmi dari bengkel tersebut.
Ada banyak masalah, pengacara mengingatkan, jika terlibat kecelakaan, harus melapor ke polisi. Jika harga kompensasi tidak sepakat, bisa mencari mediasi pihak ketiga. Jangan hanya berpikir untuk menyelesaikannya dengan membayar. Setelah melihat berita ini, kita tahu satu hal. Kecelakaan dengan peanut tidak peduli besar atau kecil. Harus dari rumah melapor ke polisi. Supaya tidak repot di belakang hari. Poin penting dari video ini bagus. Selanjutnya kita lihat ini. Bapak Yuhilua di Kaohsiung, tiba-tiba motornya mati. Kemudian menariknya ke bengkel di seberang. Karena mau tutupkan, jadi mobilnya ditinggal di situ. Hasilnya keesokan harinya. Semua sudah dibongkar. Mobil kesayangan setelah diservis, bodi dan semua bagiannya dicopot. Pemilik mobil mengaku pemilik bengkel tidak memberitahu. Dia marah hingga meminta teman untuk mengangkut mobilnya. Karena kamu tidak menjelaskan detail ke pelanggan terlebih dahulu. Di mana masalahnya terletak? Kamu baru menduga saja. Karena dia menduga, tidak bertanya, mengatakan, kenapa saya harus membayar tambahan 2.000 yuan ini? Mobil kesayangan Bapak Luo mati, tiba-tiba pada malam 7 Januari. Dia ternyata berutang pada bengkel motor dekat rumah. Karena sudah mau tutup, maka ditinggal mobilnya. Hasilnya, keesokan harinya saat ke bengkel, ternyata mesin mobilnya sudah dibongkar. Ia menuduh bengkel mobil tidak memberitahu terlebih dahulu. Juga harus membayar biaya perbaikan sebesar 2.000 yuan. Sangat marah dan memposting di internet agar semua orang berhati-hati. Mau bilang, dia saat itu meminta meminjam 300.000. 200.000, 100.000, apa dia? Tidak seperti kamu yang mengatakan tambahan 2.000. 3.000, di sini ada 10.000. 1.000, 18.000. Tapi dia tidak menjelaskan rincian kan? Ya, tidak ada yang memberitahu. Perkiraan biaya perbaikan bengkel tidak memiliki rincian. Atau menangkap gambaran besar. Pemilik mobil merasa terjebak dan menanggapi tuduhan. Pemilik bengkel mobil juga memiliki sesuatu untuk dikatakan. Lagi pula foto yang diberikan, kamu hari ini pagi bangun. Hasilnya di sini adalah ruang sampah. Perlu ditinggalkan di sini. Melihat apakah dia ingin hasilkan keturunan saat semua mobil itu berhenti. Saya sudah tahu orang itu seperti itu. Mobil Bapak Luo akhirnya diperbaiki di bengkel teman. Bos mengatakan, perlu dicek. Sebenarnya tidak perlu membongkar mobil. Seperti ini, tekanan bantalan baja tidak cukup setelah pengujian mobil Bapak Luo. Tekanan baja tidak cukup setelah mesin dibongkar. Dipastikan ada kebocoran pada kepala baja. Itulah sebabnya mobil tidak bisa dinyalakan. Uji alat menunjukkan bahwa akan ada pembongkaran besar. Kami akan memberikan perkiraan harga secara kasar terlebih dahulu. Jika kamu setuju, maka saya akan melakukan tindakan ini. Seperti ini, sebelum perbaikan pasti harus berkomunikasi dengan pemilik mobil. Termasuk item perbaikan dan harga. Harus dijelaskan dengan jelas. Bengkel motor yang dituduh adalah tidak memberitahu terlebih dahulu. Langsung membongkar motor. Akibatnya timbul sengketa konsumen. Berita dari Dongshan mengumpulkan laporan. Selanjutnya, kita lihat ini. Ini sama, juga dibeli. Mobil bekas bocor air setelah bocor. Mengganti suku cadang menghabiskan lebih dari 90.000. Namun mobilnya masih tidak bisa digunakan. Jadi hasilnya, apa kejadiannya? Masih menuduh pemilik mobil ada niat jahat. Untuk beberapa puluh ribu ini, harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menangani. Apakah itu sepadan? Itu tergantung pada kalian. Mari kita cari tahu. Situasi detailnya bagaimana? Sama, kami tidak menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, karena kami bukan pihak yang terlibat, karena ada beberapa detail. Semua orang hanya mengatakan sisi baiknya, tidak berbicara tentang sisi buruknya. Banyak hal juga sama. Ini juga harus mengingatkan semua peserta. Di kemudian hari, saat kalian melihat hal-hal, mendengarkan hal-hal harus mendengar dari kedua sisi. Mari kita lihat. Yang terakhir, cukup sampai di sini. Sang ksatria kali ini menggigil. Knalpotnya mengeluarkan asap putih banyak, kadang mobil bisa menyala. Terkadang tidak bisa dan mengalami kerusakan lagi. Pemilik mobil sudah tidak sabar, karena ini sudah kali N-nya yang mengirim untuk diperbaiki. Di bengkel yang sama, perbaikan berulang. Dia menuduh mobilnya masih bermasalah. Saya dari akhir Februari sampai sekarang, sekitar pertengahan Mei. Bolak-balik sudah entah berapa kali, karena begitu banyak kejadian sebelumnya. Saya sama sekali tidak percaya padanya lagi. Motor bekas CBR 250 ini diklaim sebagai pembawa bencana. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Tuan Rao membeli dengan lebih dari 300.000 yuan. Sudah 6 tahun mobil itu, katanya. Pada bulan Februari tahun ini, radiator bocor. Bahkan menurut asal tanpa pengemudi. Diperbaiki di bengkel yang direkomendasikan. Tak disangka, itu justru awal mimpi buruk. Sudah diperbaiki 5 atau 6 kali. Termasuk mengganti komponen mesin dan memodifikasi komputer menghabiskan lebih dari 90.000 yuan. Namun masih belum diperbaiki. Dia meminta biaya perbaikan dari pemilik. Ditambah dengan nilai sisa 100.000 yuan. Totalnya 200.000, namun ditolak. Dia bilang kepada saya, kamu pergi periksa ke dokter. Penyakit tidak sembuh. Apakah kamu akan meminta ganti rugi dari dokter? Ketika saya mendengar kalimat ini, saya sangat bingung. Saya ingin mengatakan masalah sikap saya. Hari ini, apapun suasana hati saya selalu menekankan padanya. Saya akan datang untuk mengambil mobilmu. Saya akan menangani semuanya dengan baik. Meskipun dalam hal ini, kamu datang untuk memeras saya. Karena di mata saya, ini adalah pemerasan. Kamu ingin saya
membeli seluruh mobilmu, dan masih berbasis pada harga pasar normal. Saya anggap itu tidak adil, karena bagaimanapun ini adalah mobil bekas. Pemilik berusaha keras membantah dan menjelaskan. Setiap kali Tuan Rao melaporkan, masalah mobil selalu dibawa kembali untuk dibongkar dan diperiksa. Pemilik telah menjalankan bengkel mobil di Kaohsiung selama 5 atau 6 tahun. Juga membentuk tim untuk pelatihan. Dalam kompetisi, sangat percaya diri dalam hal keahlian sepeda motor besar. Kedua belah pihak sekali lagi negosiasi buntu. Selanjutnya mungkin harus berurusan di pengadilan, membiarkan pihak ketiga yang adil menilai benar atau salah. Baiklah, akhirnya mari kita lihat. Ini lebih menarik. Membeli sepeda motor jenis langka. Dan hasilnya tertimpa pohon. Biaya perbaikan mencapai 120.000, sementara ganti rugi negara hanya 10.000. Sebenarnya mengapa dia mengawasi sampai selesai? Ini juga menyangkut masa depan kalian. Jika suatu saat mobilnya bermasalah, cara klaim asuransi. Banyak komentar di bawahnya. Kalian juga bisa melihatnya. Baiklah, mari kita tonton video ini. Hujan deras mengguyur. Sepeda motor yang diparkir di garis merah ditimpa. Rangka bengkok sepeda motor mengalami kerusakan parah. Lantai basah penuh serpihan batu. Daun jatuh, bahkan kabel listrik juga hancur. Memengaruhi lalu lintas. Pemilik mobil bekerja di dekat situ, memarkir sepeda motor di tepi jalan. Setelah kerja melihat keadaan ini, mobilnya hancur berantakan. Menjadi besi tua, sangat menyedihkannya. Kendaraan sepeda motor adalah edisi terbatas impor dari Prancis. Pemilik menyatakan kurang dari 100 unit di seluruh Taiwan. Sangat berharga dan langka. Namun pengajuan ganti rugi negara hanya 10.000. Lokasi kecelakaan tepatnya di dekat Zhonghua Road di area pegunungan Hasinchu. Meskipun karena hujan, pekerjaan jalan di tepi jalan dihentikan. Namun pemilik dengan marah mengecam pohon besar ini tidak stabil, sehingga jatuh dan menimpa sepeda motor. Setelah taksiran di bengkel, biaya perbaikan total mencapai hampir 120.000. Sudah lebih dari sebulan sejak kecelakaan itu. Tes kendaraan bekas setidaknya sudah 90.000. Namun asuransi lokasi hanya membayar 1 bagian dari 10. Kendaraan ini sangat langka di Taiwan. Ini adalah jenis mobil langka. Oleh karena itu, membeli jenis mobil ini, perbaikan di masa depan akan sangat tidak nyaman. Dan sangat mahal untuk mobil ini. Karena itu adalah impor. Jadi semua bagiannya harus diimpor dari luar negeri. Jika impor dari luar negeri, ada banyak biaya cukai dan biaya pengiriman. Terkait semua itu, ketika sampai di Taiwan, tentu saja biaya perbaikan akan mahal. Pemilik mobil merasa dirinya tidak bersalah. Sungguh, sebuah mobil edisi terbatas A. Biasanya dirawat dan dipoles secara berkala. Belum pernah mengalami kecelakaan. Kini menghadapi musibah tak terduga. Harus mengeluarkan biaya perbaikan sendiri. Saat kejadian, penyedia melakukan prosedur material asli. Namun karena hujan deras dan angin kencang di malam hari menyebabkan pohon tumbang, perusahaan asuransi awalnya memperkirakan jumlah ganti rugi sekitar 10.000 lebih. Penyebab utamanya adalah sepeda motor ini sudah berumur 7 tahun. Namun pemilik kendaraan beranggapan harga awal sepeda motor lebih dari 120.000. Namun biaya perbaikan mencapai lebih dari 120.000. Oleh karena itu, dia meminta ganti rugi untuk harga sebuah kendaraan baru. Saat ini perusahaan asuransi dan pemilik kendaraan masih bernegosiasi. Kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Periksa sepeda motor sebelum pergi. Kenakan pelindung untuk menjaga keselamatan. Periksa helm, periksa perlindungan angin. Periksa semua fungsi motor sudah oke. Bahu rileks, telapak kaki datar. Lutut dibengkokkan secara alami. Mengendarai sepeda motor sangat mudah. Ingat berhenti di lampu merah, putar di area berhenti. Ikuti 2 tahap belok kiri. Patuhi peraturan lalu lintas, berjalan bagi pejalan kaki, jangan melanggar kecepatan, jangan mengemudi sambil mabuk. Mobil yang bahagia berkendara dengan aman. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Karena sepeda motor ekonomik, nyaman, dan mudah dipelajari. Sepeda motor dapat dilihat di mana-mana di Taiwan. Namun, karena mudahnya berkendara, pengendara sering mengabaikan cara berkendara yang benar dan meningkatkan risiko. Sepeda motor tidak seperti mobil yang memiliki bodi yang keras. Jadi, pengendara dan kendaraan mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Seperti angin kencang, hujan, atau kondisi jalan yang buruk. Semua itu dapat menurunkan stabilitas sepeda motor. Kemungkinan kecelakaan juga meningkat. Begitu terjadi kecelakaan, pengendara sering menghadapi konsekuensi serius akibat dampak langsung. Banyak kecelakaan sepeda motor terjadi karena pelanggaran oleh pengendara, seperti melanggar lampu merah, mengemudi melawan arah untuk menjaga jarak aman, mencuri kecepatan. Perilaku yang melanggar peraturan lalu lintas ini sering menyebabkan akibat yang tidak terbayangkan. Dalam 2 tahun terakhir di daerah Taiwan, rata-rata sekitar 400 kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari dengan korban luka atau kematian. Di antaranya, sekitar 20 orang terluka akibat kecelakaan lalu lintas setiap hari.
Sekitar 12 orang meninggal karenanya. Oleh karena itu, pengendara sepeda motor harus mengemudikan dengan hati-hati. Jangan biarkan penyesalan menimpa diri sendiri dan keluarga. Setiap pengendara harus membiasakan diri untuk merawat sepeda motor dan memeriksa sebelum berkendara, agar dapat mendeteksi masalah lebih awal dan melakukan perbaikan lebih cepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Berikut adalah item yang perlu diperiksa sepeda motor secara rutin. Periksa apakah jumlah bensin cukup. Periksa warna, viskositas, dan jumlah oli mesin serta oli gear apakah mencukupi. Periksa ban, perhatikan apakah tekanan ban normal. Kedalaman alur apakah cukup. Apakah ada retak, kerusakan, atau keausan yang tidak biasa pada permukaan. Periksa mesin, perhatikan suara saat mesin menyala. Apakah fungsi berjalan lambat dan akselerasi normal. Periksa rem. Perhatikan bahwa celah bebas pada tuas rem harus 1 hingga 2 cm. Apakah kabel rem ada yang terluka? Apakah pemanasan cukup? Apakah rem berfungsi dengan baik? Apakah minyak rem pada rem yang diperbaharui cukup? Periksa lampu, perhatian pada lampu utama, lampu sen, lampu rem, dan fungsi lampu sorot. Apakah semuanya cukup terang dan normal? Periksa aki, apakah aki longgar? Apakah terminal aki berkarat? Periksa apakah braket keamanan longgar? Apakah posisi tanda keamanan konsisten? Periksa fungsi klakson, apakah normal? Sebelum berkendara setiap hari, periksa 3 bagian yang langsung memengaruhi keamanan berkendara, yaitu rem, lampu, dan ban. Juga perhatikan apakah jumlah bensin cukup. Setidaknya cukup untuk 1 hari penggunaan. Setelah semua pemeriksaan selesai, barulah bisa berangkat. Karena semakin tinggi kecerahan warna pakaian, semakin meningkatkan keterbacaan pengendara. Maka, pengendara harus mengenakan pakaian berwarna cerah, seperti warna putih, merah muda, kuning, dan sebagainya. Terutama saat berkendara di malam hari, harus mengenakan pakaian yang memiliki desain reflektif. Ini sangat meningkatkan keamanan saat berkendara. Pengendara saat mengendarai sepeda motor harus mengenakan helm keselamatan, sarung tangan pelindung, dan sepatu yang menutupi seluruhnya. Saat membeli helm keselamatan, pilihlah helm yang memiliki fungsi menyerap benturan dan memiliki stiker verifikasi atau tanda kelayakan. Jangan menggunakan helm yang sudah mengalami benturan berat. Helm yang sudah kehilangan fungsi perlindungannya. Juga tidak boleh untuk alasan ventilasi, menghapus lapisan dalamnya. Setelah mengenakan helm dan mengaitkan pengait, harus ada ruang cukup untuk 1 jari antara tali helm dan dagu. Jika terlalu ketat, kepala akan merasa tidak nyaman. Jika terlalu longgar, helm bisa terlepas saat terjadi kecelakaan, meningkatkan risiko cedera kepala. Pelindung dapat menghalangi angin kencang, debu, atau serangga, menghindari gangguan pada mata. Dengan cara ini, pengendara bisa fokus saat mengendarai sepeda motor. Pakai jari yang nyaman dan lengan tetap bergerak. Dan sarung tangan yang memiliki daya cengkeram bisa melindungi tangan. Menghindari keringat yang membuat tangan licin, sehingga tidak bisa mengendalikan gas dan rem dengan tepat. Tetapi jangan memasang penutup angin tetap di stang, agar tidak mengganggu kontrol kedua tangan terhadap kendaraan. Pengendara mengenakan pelindung yang menutupi seluruh kaki, dan sepatu yang tepat, untuk menghindari cedera pada kaki, atau bahaya karena telapak kaki licin. Pelindung yang lengkap adalah langkah dasar untuk menjaga keselamatan pengendara. Ketika mengendarai sepeda motor, kita harus mengenakan perlindungan yang lengkap. Ketika memulai berkendara, mata harus memandang ke depan, mengumpulkan informasi di depan secara luas. Bahu harus santai, siku sedikit ditekuk, dan mendekat ke arah tubuh.
Bagian atas tubuh sedikit membungkuk, tidak tegang, pegang stang dengan mudah. Jarak di depan seharusnya sekitar 1 kaki. Agar mudah mengambil dan melepaskan tuas rem, paha harus sedikit menempel pada kursi. Siku harus ditekuk secara alami, dan menjaga jarak sekitar 10 cm dari kotak depan. Kaki datar di alas kaki. Jari kaki menghadap ke depan dan sedikit ke dalam. Sepeda motor dengan tempat duduk belakang tetap mampu mengangkut 1 orang. Penumpang harus mengenakan helm keselamatan. Tubuh penumpang harus sejajar dengan pengendara. Tidak boleh duduk menyamping. Untuk menjaga keseimbangan berkendara, kedua tangan merangkul pinggang pengendara. Keni sedikit mengapit paha pengendara. Kaki datar di alas kaki belakang. Menjaga posisi santai. Pengendara mengumpulkan informasi lalu lintas saat berkendara. Setelah berpikir dan menilai, akhirnya waktu yang diperlukan untuk membuat keputusan dan bertindak disebut waktu reaksi. Jarak yang ditempuh kendaraan selama waktu ini disebut jarak kosong. Selanjutnya, dari saat kendaraan mulai melambat hingga berhenti sepenuhnya, jarak yang dilalui disebut jarak pengereman dan jarak berhenti rem, termasuk jarak kosong dan jarak pengereman. Oleh karena itu, menjaga jarak aman harus didasarkan pada jarak pengereman untuk menghindari menabrak kendaraan di depan. Seiring meningkatnya kecepatan berkendara, jarak kosong dan jarak pengereman semakin panjang. Oleh karena itu, saat mengendarai sepeda motor, pemahaman tentang menjaga jarak aman adalah merhati pada kondisi di depan dan gerakan kendaraan di depan. Menjaga jarak yang selalu bisa berhenti dari kendaraan di depan. Jika berkendara dalam cuaca buruk, maka perlu menjaga jarak yang lebih jauh dari kendaraan di depan. Cara pengereman yang benar adalah dengan mengembalikan gas, yaitu mengembalikan throttle ke kondisi tidak akselerasi. Melakukan pengereman mesin, dan secara bersamaan menggunakan rem depan dan belakang. Meningkatkan kekuatan rem secara bertahap, hingga kendaraan berhenti. Jika menghadapi situasi khusus, perlu pengereman darurat, harus segera mengembalikan gas, dan sekaligus menggunakan rem depan dan belakang. Menyelesaikan tindakan pengereman sekaligus, dan menjaga kendaraan dalam keadaan stabil. Tidak boleh mengunci roda, untuk menghindari kendaraan meluncur dan kehilangan kendali. Jika terjadi selip, kurangi kekuatan pengereman, hingga roda kembali berputar, baru bisa mengendalikan kendaraan lagi. Cara pengereman juga harus disesuaikan dengan lingkungan luar, seperti jenis permukaan jalan. Kondisi cuaca akan mempengaruhi operasional serta efektivitas pengereman. Berkendara di tanjakan atau jalan licin, manfaatnya adalah fokus pada rem belakang. Rem depan sebagai tambahan, sementara di turunan atau jalan kering. Demikian pula rem depan sebagai fokus, rem belakang sebagai tambahan. Ketika mempercepat, perlahan-lahan putar stang, agar kecepatan bertambah dengan stabil. Jika ingin melambat, kendurkan gas untuk mengatur kecepatan. Gunakan rem jika perlu. Jangan sekali-kali mempercepat terlalu cepat. Juga tidak boleh melakukan perilaku kebut-kebutan. Melanggar ketentuan berkendara selalu menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, tidak perlu. Sebaiknya tidak melakukan cauce. Jika ingin cauce, pastikan Anda memiliki kepastian. Nyalakan lampu arah terlebih dahulu untuk memberitahu kendaraan lain. Kemudian dari sisi kiri kendaraan depan, berusaha melakukan cauce dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan sekali-sekali berdampingan dengan kendaraan lain. Di jalur yang sama terus-menerus. Atkah melalui jalur antara kiri dan kanan. Kendaraan saat melaju di tikungan akan mengalami gaya sentrifugal karena pengaruh inersia. Oleh karena itu, pengendara dan kendaraan harus miring dengan tepat. Untuk mengatasi gaya tersebut, seiring dengan meningkatnya kecepatan kendaraan, gaya sentrifugal semakin besar. Sudut ketekukan tubuh pengemudi dan badan kendaraan juga harus meningkat agar dapat berbelok dengan lancar. Apabila kecepatan kendaraan terlalu tinggi dan tidak dapat mengatasi gaya sentrifugal, akan terjadi fenomena keluar jalur. Oleh karena itu, sebelum berbelok harus mengurangi kecepatan. Setelah memastikan radius tikungan, harus berbelok dengan sudut miring yang tepat dan kecepatan yang stabil. Sebelum melakukan manuver, pastikan keamanan terlebih dahulu. Kemudian percepat kembali dan luruskan kendaraan. Namun, jangan sekali-kali melakukan pengereman mendadak saat berbelok.
Saat berkendara di hari hujan karena koefisien gesekan jalan berkurang, kendaraan lebih mudah tergelincir dan jarak pengereman juga akan meningkat. Oleh karena itu, harus memperlambat laju kendaraan dan menjaga jarak yang cukup dengan kendaraan di depan. Saat berkendara di jalan berbatu atau permukaan yang tidak rata, harus memperlambat kecepatan. Tubuh harus rileks mengikuti gerakan kendaraan dan menekan diri untuk mengurangi kekuatan dampak, serta menjaga posisi kendaraan tetap stabil. Mata manusia saat menghadapi cahaya yang berbeda memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, saat masuk dan keluar terowongan, harus memperlambat dan melaju perlahan. Nyalakan lampu depan agar mata dapat beradaptasi. Saat berpapasan, cahaya dari kendaraan yang berlawanan dapat menyebabkan silau. Oleh karena itu, tidak boleh menggunakan lampu jauh saat bertemu kendaraan. Ketika mata pengemudi terpapar silau, pandangan harus menghindari sumber cahaya dan harus memperlambat laju kendaraan. Penglihatan mata akan menurun karena kecepatan berkendara yang meningkat. Dan jangkauan pandang juga akan menyempit. Oleh karena itu, pengemudi harus menghindari berkendara dengan kecepatan berlebihan. Untuk mencegah kecelakaan akibat kesalahan penilaian visual. Saat berkendara, pengemudi harus menggunakan kaca spion untuk memahami situasi di belakang. Oleh karena itu, sangat tidak disarankan untuk menghilangkan kaca spion. Dan ada juga titik buta dalam penglihatan Zhao. Jadi saat memulai, berbelok atau berpindah jalur, harus menengok untuk memastikan situasi di belakang. Dan juga harus menghindari memasuki area titik buta mobil, agar tidak terjadi bahaya. Saat kendaraan besar melaju dengan cepat, karena adanya tekanan udara, akan menarik objek di sekelilingnya. Oleh karena itu, sepeda motor harus menghindari mendekati kendaraan besar, dan tidak berusaha menyelip di antara kendaraannya. Saat mobil berbelok, jejak pergerakan roda depan dan belakang berbeda. Di dalam tikungan, akan ada jarak yang disebut dengan selisih roda dalam. Kendaraan dengan jarak sumbu roda yang lebih panjang juga memiliki selisih roda dalam yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika menghadapi kendaraan besar yang berbelok, harus menjaga jarak dengan kendaraan tersebut, agar tidak terjepit di bawah roda, yang dapat menyebabkan kecelakaan. Saat mengendarai sepeda motor, pasti harus memahami potensi risiko yang ada di jalan. Misalnya, saat berlalu di dekat pedagang kaki lima, papan nama, benda rintangan besar atau mobil yang diparkir. Harus memperlambat dan menjaga jarak yang cukup, agar tidak terhalang oleh pandangan, dan bertabrakan dengan orang atau kendaraan yang tiba-tiba muncul. Atau menabrak pintu mobil yang tiba-tiba terbuka. Saat melewati jalan menanjak atau menikung, harus melaju pelan di sisi kanan, sambil tetap waspada. Saat mengendarai sepeda motor, harus terlebih dahulu mendapatkan SIM. Asalkan berusia minimal 18 tahun dalam kondisi sehat. Dan lulus ujian dari mata pelajaran yang relevan. Dapat mengajukan SIM untuk berkendara motor jenis tertentu. Jangan sekali-kali mengemudikan kendaraan tanpa izin. Mematuhi peraturan lalu lintas adalah langkah pertama untuk berkendara dengan aman. Jalur khusus kendaraan dan jalur prioritas kendaraan adalah hak jalan khusus dan prioritas untuk sepeda motor. Saat berkendara di jalan dua arah, sepeda motor dapat melaju di jalur cepat dan jalur lambat yang paling luar. Sementara di jalan satu arah, dapat melaju di jalur lambat dan jalur cepat yang berdekatan dengan jalur lambat. Jika di jalan satu arah, mobil dapat bergerak di dua jalur luar. Sementara di jalan satu arah dapat bergerak di jalur paling kiri atau paling kanan. Menunggu sepeda motor adalah tempat berhenti untuk sepeda motor di persimpangan lampu merah. Saat berbelok kiri, sebaiknya gunakan cara belok dua tahap. Berkendara di jalur yang belum ditentukan. Pada garis pemisah jalur. Dan berbagi batas garis jalan. Berbagi jalan dengan batasan. Kecepatan mobil tidak boleh melebihi 30 km. Di jalur lambat tidak boleh melebihi 40 km. Di arah yang tidak ada pembagian jalur lambat, harus memperhatikan para pengendara sepeda dan pejalan kaki yang berbagi hak jalan. Terutama saat melewati mereka, harus lebih waspada. Menjaga jarak yang tepat dengan mereka. Dan mengurangi kecepatan. Untuk menghindari tabrakan dengan sepeda yang tiba-tiba berbelok. Saat melewati tanda, lalu lintas pejalan kaki di jalur pengendalian. Karena mengurangi kecepatan. Saat bertemu pejalan kaki, baik ada jalur pejalan kaki, harus berhenti terlebih dahulu agar pejalan kaki bisa lewat.
Saat mendekati mulut gang harus memperlambat atau berhenti dan melihat agar tidak menabrak kendaraan yang kita tunggu dari jalur tol. Sebaliknya, ketika kita mengemudi di gang, sebelum sampai ke persimpangan, harus memperlambat atau berhenti. Memastikan situasi dengan baik. Untuk menghindari bahaya. Saat mobil darurat berhenti, tidak boleh parkir sembarangan. Juga tidak boleh parkir di tempat parkir penyandang disabilitas serta di tikungan, di jalan sempit dan pintu keluar tempat umum dan area lainnya. Apalagi tidak boleh parkir di tempat yang dilarang atau larangan parkir sementara. Ketika kendaraan melaju, pengemudi tidak boleh menggunakan telepon seluler. Tidak menghabiskan waktu lama mengemudi dengan cara zigzag di jalan, atau hanya menggunakan roda belakang, atau mengemudi dengan cara lain yang berbahaya. Tidak boleh juga mencabut peredam suara atau menggunakan bisingan dengan cara lain. Jika tidak, akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Saat terjadi kecelakaan, pengemudi harus tetap tenang. Jika hanya terjadi goresan ringan, harus memindahkan kendaraan ke pinggir jalan dan secepatnya mencapai penyelesaian dengan pihak lain. Saat terjadi kecelakaan yang serius, pertama, gunakan barang di lokasi untuk memasang tanda peringatan dan hubungi polisi di nomor 100 Sudut Prasoplo. Dalam telepon, harus menjelaskan lokasi kecelakaan, waktu, jenis kendaraan, dan kondisi korban dengan jelas. Jika tidak ada yang meninggal, dapat menggunakan barang yang memiliki fungsi penanda untuk menggambar garis, menentukan posisi ban sepeda dan kemudi. Akhirnya, pindahkan kendaraan ke sisi jalan. Menunggu kedatangan polisi. Jika ada yang terluka atau meninggal, harus segera memberikan pertolongan kepada yang terluka atau hubungi 119 untuk meminta bantuan. Namun tidak boleh sembarangan memindahkan kendaraan yang terlibat dan dijemput di lokasi. Hanya jika menyebabkan luka dan semua pihak setuju, baru boleh memindahkan kendaraan ke tepi jalan. Ketika polisi menangani kasus tersebut, harus memastikan catatan yang relevan apakah benar. Baru boleh menandatangani untuk menjaga hak-hak sendiri. Dalam kasus kecelakaan, sebaiknya pihak yang terlibat melaporkan secara langsung atau melalui orang lain. Sama sekali tidak boleh larang meninggalkan lokasi. Jika tidak, akan dikenakan sanksi, pencabutan izin mengemudi atau sanksi pidana. Mematuhi 5 prinsip keamanan berkendara. Mengangkat kepala dan melihat jauh, memperbesar jarak aman. Memperluas penglihatan dan mengawasi dinamika di kedua sisi. Membiarkan mata bergerak, mengamati lingkungan sekitar. Mengukur lingkungan dan menyediakan jalur aman. Menguji fakta dan meramalkan arah berkendara. Dan mematuhi peraturan. Berkendara dengan aman itu yang terpenting. Jangan lupa periksa kendaraan dan gunakan pelindung. Menjauhi kecelakaan yang berbahaya. Aman dan pulang dengan selamat. Setelah menonton video ini, apa yang dibahas di dalamnya? 1. Item pemeriksaan keamanan. Selain itu, pemeriksaan sebelum berkendara. Juga pakaian pengemudi dan warnanya dapat memberi dampak pada kita. Selain itu, fungsi perlengkapan tambahan. Bagaimana cara mengenakan helm dengan benar? Baik yang kelima. Baiklah, kelima. Posisi berkendara yang aman. Pengoperasian rem ke-6. Ketujuh. Cobalah untuk belok dengan aman. Bahaya potensial dan langkah tanggap. Kesembilan. Beberapa peraturan mengemudi. Terakhir, mengenai penanganan kecelakaan. Semoga semua siswa setelah menonton video ini dapat mengingatnya dengan baik. Baik, sekarang mari kita lihat sengketa ini. Mari kita sedikit memahami, menganalisa sedikit. Dia baru saja selesai mengganti ban. Tak lama setelah itu, dia kembali mengatakan bahwa roda belakangnya mengeluarkan suara aneh. Untuk mencari tahu penyebabnya, mekanik di bengkel membongkar ban untuk diperiksa. Bilang suara aneh berasal dari belakang mobil. Itu adalah bagian dari plat buka tutup transmisi. Akibat pelumas yang sudah tua. Mungkin biasanya kita merawatnya. Di sini tidak ada minyak mengeras di dalam, menyebabkan kerusakannya. Tapi apapun penjelasan dari mekanik, klien sepertinya tidak bisa menerima. Menekankan bahwa sebelum dia ganti ban, tidak ada suara aneh.
meminta bengkel untuk bertanggung jawab. Lalu dia bilang kenapa ada penggantian ban. Ganti ban, ganti ban, ganti ban. Jika ban gagal, ini hanya berputar saja. Tidak ada yang namanya kebalikan di sini. Saya tidak peduli apa yang dia pasang. Telepon tidak ada gunanya. Sebuah bengkel sepeda motor di Taoyuan. Baru-baru ini, seorang pria datang untuk mengganti ban belakang setelah selesai pergi tanpa masalah. Tapi 5 menit kemudian, mengatakan bahwa roda belakangnya mengeluarkan suara aneh. Proses pemasangan bengkel Haiji bermasalah. Mekanik langsung membongkar roda belakang untuk diperiksa. Menginformasikan bahwa masalah ada di plat buka, tutup transmisi bagian kiri ban. Namun pria itu tidak bisa menerima. Setelahnya bahkan meninggalkan ulasan buruk. Membuat pemilik toko sangat marah karena mengganti ban dan plat buka tutup ada hubungannya. Tidak masalah, yang dia inginkan adalah tidak ada suara. Saya bilang padanya tidak mungkin tanpa ada pelumas untuk menemani. Dia ada kotoran. Atau ada masalah pada pelumas yang utama. Menghasilkan suara dari transmisi. Plat buka tutup adalah sistem transmisi sepeda motor. Terletak di sisi kiri roda belakang. Utamanya mengontrol bagian sabuk belakang. Mirip dengan sproket belakang pada sepeda. Merupakan barang habis pakai kendaraan yang menempuh jarak tertentu. Ditambah jika tidak dirawat, maka akan aus, mengeluarkan suara. Umumnya bengkel akan menyarankan mengganti plat buka tutup atau seluruh komponen kopling. Total biaya sekitar 2.000 hingga 3. Bengkel dituduh bilang jika itu kesalahan mereka. Mereka bersedia mengakuinya, tapi jika klien keras kepala, mereka juga tidak akan menerima meminta yang tidak masuk akal. Berita Dongsan melaporkan dari Taoyuan. Setelah melihat berita ini, kenapa pelatih menayangkan berita ini kepada kalian? Karena nanti kalian juga mungkin mengalami hal yang sama. Namun mari kita bicarakan dari sudut pandang yang adil. Pemilik bengkel sepeda motor ini, dia juga sepertinya tidak begitu. Pengalaman sedikit kurang, tidak perlu dikatakan harus ganti ban. Setelah pemilik mobil masuk, dia akan memeriksa terlebih dahulu. Dia akan memeriksa rem, memeriksa roda, semuanya diperiksa. Dan juga ban ini, dia akan menggoyangnya, mencoba menggoyang. Harus memeriksa dengan sembarangan. Jika pelumas yang dibicarakan sebelumnya sudah aus, dia akan menggoyang. Ketika menggoyang, akan ada celah muncul. Akan goyang ke sana kemari. Seperti ini berkendara sepeda motor jadi tidak stabil. Karena dia tidak melakukan hal ini, klien cuma dibiarkan di sana lalu pergi. Menghasilkan pertolongan. Dia tadi berbicara tentang pelumas. Apa itu pelumas? Dalam bahasa Mandarin disebut bantalan bola. Di dalam bantalan ada beberapa bola. Agar tangan Anda bisa berputar, banyak alat mekanik yang memiliki ini. Benda ini di dalamnya diolesi dengan sedikit minyak. Adapun minyak, dalam bahasa Hokkien kita sebut susu minyak. Untuk melumasi, jika menggulung lama-lama, apakah itu akan aus? Ya, itu juga akan aus. Setelah aus, itu akan goyang-goyang. Akan mengeluarkan suara aneh. Minyak di dalam juga akan berubah kualitas. Jika digunakan lama tanpa diganti, juga akan berubah kualitas. Sebenarnya, ini adalah barang habis pakai. Baik, mari kita lihat. Lihat apa itu yang disebut bearing? Ya, baik. Mari kita masuk dan lihat. Apakah ada yang disebut bearing ini? Produksi bearing. Ini adalah bearing ini. Yang kita maksud disebut sebagai white tempered bone. Apakah kamu lihat white tempered bone? Karena ada banyak jenis yang besar dan kecil. Banyak jenis ya, tidak melihat. Selama ada benda yang berputar, harus dimasukkan ke dalam ban ini. Mesin sama saja, harus ada benda ini. Besarnya banyak jenis. Banyak jenis. Karena internet sangat mudah. Jadi kita cari sedikit tentang pengenalan pembuatan bearing. Dia memilih banyak yang muncul. Baik, ini adalah bearing yang kita bicarakan tadi. Karena, coba deh, apakah juga dengar ini? Tidak dengar ini. Karena ini adalah sesuatu yang sangat profesional. Nah, di bidang mesin kita, banyak jenis yang diterapkan. Setiap mesin pasti akan menggunakannya. Mari kita lihat lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah subjek kita. Di dalam ada pendahuluan, juga klasifikasi sepeda motor. Juga struktur dasar sepeda motor. Dasar operasi mobil dan juga sepeda motor, pemeriksaan dan pemeliharaan karantina. Jadi, pemeriksaan sepeda motor dan pemeliharaan sederhana. Itu sudah sangat rinci yang kita bicarakan di video tadi. Mari kita lihat sedikit baik. Baik, pendahuluan. Dia memberitahu kita bahwa sepeda motor di Taiwan kita, banyak orang menggunakannya. Karena mudah dan juga tidak mahal ya, satu unit. Sebenarnya bisa bertahan puluhan tahun tanpa masalah. Jika kamu merawatnya dengan baik, bisa lebih lama. Jadi cukup baik. Jadi di Taiwan kita, sepeda motor sangat banyak karena sangat praktis. Sangat praktis. Apakah kita tahu berapa sepeda motor di Taiwan? Mari kita lihat, mari kita tengok. Kita masuk ke dalam, kita lihat sedikit. Ini adalah data pengawasan dan karantina dari Kementerian Perhubungan. Apakah kamu lihat pelatih ini membuat link dari tahun 77 menurut statistik sampai tahun ini? Mari kita gulir ke bawah. Apakah kamu lihat tahun seperti ini? Ini sangat mengerikan. Mari kita lihat, kita tahu seperti ini. Apakah kamu lihat jumlah kendaraan motor? Yaitu mobil dan sepeda motor. Jumlah totalnya adalah. Dan di sini meningkat.
persentase meningkat 121%. Sedangkan mobil dan sepeda motor lebih mengerikan. Jadi itu berarti setiap 100 orang, hampir 1 orang 1 unit ya. Jumlah mobil sebanyak itu akan menyebabkan banyak kecelakaan. Luas Taiwan tidak akan bertambah. Melebar ya, tapi kendaraanmu terus bertambah. Masalah parkir juga ada. Jika orang banyak berkendara dengan sepeda motor juga akan stres. Maka akan timbul banyak situasi. Mari kita lihat lebih lanjut. Klasifikasi sepeda motor kita lihat sebentar saja sudah cukup. Dia mengklasifikasikannya berdasarkan kapasitas mesin atau tenaga kuda. Ini adalah sepeda motor ringan, kecil. Ini adalah kendaraan listrik. Di sini dia memberitahu kita, tenaga kuda kurang dari 124 tenaga kuda. Atau kecepatan maksimum di bawah 45 km. Nomor platnya adalah huruf merah. Dengan latar belakang putih. Sedangkan untuk bagian listrik di bawah 5 tenaga kuda. Yang biasa. Yang berisiko adalah yang bisa kita lihat sering. Di bawah 50 cc ada cc-nya. Di atas 100 sedikit 4 tenaga kuda. Kecepatan melebihi 45. Yang berwarna coklat berlatar hijau. Huruf putih, sedangkan untuk kendaraan listriknya, dia menunjukkan kendaraan listrik. Sepeda motor ringan, sepeda motor listrik kecil. Dia bisa mendapatkan asuransi tanggung jawab wajib. Apa itu asuransi tanggung jawab wajib? Asuransi tanggung jawab wajib adalah jika terjadi kecelakaan. Asuransi tanggung jawab wajib adalah setelah terjadinya kecelakaan. Itu adalah biaya pengobatan untuk cedera yang bisa diklaim. Lalu bagaimana jika ada kematian? Yaitu 2 juta. Lalu jika kecacatan, dia memiliki tingkat kecacatan, itu harus melalui batasan tertentu. Lalu bagaimana pelatih tahu? Karena istri pelatih pernah mengalami kecelakaan mobil. Saya tahu, ini adalah hal yang sangat merepotkan. Kita akan bicarakan lagi jika ada kesempatan. Baiklah, mari kita lihat video ini sebentar. Sayang, mari kita ganti ke sepeda listrik. Tidak perlu mengajukan izin. Tidak, informasi kamu sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman benar. Sepeda listrik kini telah berganti nama menjadi sepeda motor listrik mikro. Selain harus mendaftar, juga harus memiliki asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor yang wajib. Jika pemilik tidak memperpanjang asuransi setelah 6 bulan, maka izin mereka akan dicabut. Dan mana tahu semua ini? Saya adalah pengguna jalan yang baik. Sepeda motor listrik mikro juga harus memiliki asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor. Keamanan berkendara menjadi lebih terjamin. Baik, ini adalah aturan baru tahun 111. Baiklah, mari kita lihat lebih lanjut. Sepeda motor biasa dan berat. Kita bisa melihatnya di jalan raya. Antara 50 cc hingga 250 cc. Plat nomor itu berwarna putih. Dengan tulisan hitam, bagaimana dengan kendaraan listrik? Ada tanda bahwa itu adalah kendaraan listrik. Sepeda motor besar memiliki knalpot yang lebih besar. Biasanya, plat nomor sepeda motor besar berwarna kuning. Sepeda motor besar dengan plat kuning. Dari 250 cc hingga di bawah 50 cc adalah motor berat. Motornya memiliki lebih dari 40 tenaga kuda. Sedangkan sepeda motor besar menggunakan plat merah. Plat merah biasa. Itu adalah motor yang lebih dari 50 cc. Memiliki tenaga di atas 54 tenaga kuda. Jika berdasarkan kategori bahan bakar, untuk yang menggunakan bensin ada 2 jenis. Satu jenis adalah yang sering kita lihat di jalan, jenis sport. Biasanya itu adalah sepeda motor manual. Dan ada satu jenis lagi. Sepeda motor skutik juga ada 2 jenis. Secara umum, pengendara sport bisa mengganti gigi. Baiklah, ini adalah sepeda motor skutik. Disebut juga skuter, kan? Skuter adalah kendaraan dengan transmisi variabel. Kamu tinggal gas saja jika perlu perlahan. Dia akan melambat. Tidak perlu mengganti gigi. Lebih praktis. Dan lebih banyak penggunanya. Saat ini, motor listrik juga ada 2 jenis. Satu jenis adalah yang dapat diisi ulang. Kamu harus mengendarai motor ke sana, menyambung ke soket untuk mengisi daya. Dan satu lagi adalah jenis pertukaran. Pertukaran seperti kaset. Jika tidak ada listrik, bisa dicabut untuk diisi. Baterai yang sudah diisi dapat dipasang kembali. Jadi lebih praktis. Lebih praktis. Di sini juga menunjukkan bahwa biaya pembangunan stasiun pengisian lebih murah. Dan baterai tetap sulit untuk dipindahkan, terjatuh, atau rusak. Keamanannya lebih tinggi saat ini. Saat ini, motor yang bisa diisi ulang. Waktu menunggunya lebih lama. Karena harus menunggu ya, waktu pengisian.
tidak bisa langsung ganti dan pergi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat sejenak. Tidak, ini adalah stasiun pengisian. Motor harus diisi di sana. Sedangkan yang lain tidak perlu. Pertukaran baterai jauh lebih praktis. Lebih praktis. Sudahkah kamu lihat, ini adalah baterai yang sering kita lihat di banyak stasiun pengisian. Baiklah, kita juga akan melihat struktur dasar kendaraan, yaitu bensin mobil bakar. Baiklah, ini adalah penampilan. Mari kita lihat secara garis besar. Yaitu ini. Ini adalah gaya kemudi untuk mengatur arah. Itu adalah fungsi untuk mengontrol arah kendaraan. Lalu di mana gasnya? Gasnya ada di sebelah kanan kita. Di sini, bukan sebelah kanan. Bagian spion digunakan saat mulai jalan, belok, menyalip, pindah jalur, dan saat berkendara kita harus selalu memperhatikan kendaraan dari belakang. Untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Spion belakang juga ada sudut buta. Harus berkoordinasi kita menoleh untuk memeriksa. Mari. Kondisi di belakang, di sini saya ingin mengingatkan semua. Ini tidak boleh dipasang. Ini harus ada. Bagian lampu depan yang baik. Ada lampu sumbu dan lampu depan. Lampu sumbu dan lampu depan. Nah, beberapa pengaturan memang tidak ada. Ada satu lampu besar, lampu besar. Lampu besar itu ada saklar untuk lampu jauh dan dekat. Di sini, lampu jauh adalah lampu biru itu. Jika dimatikan, itu adalah lampu statis. Kita lihat gambar ini. Di atas itu adalah lampu jauh. Di dalam lampu biru menyala. Pada malam hari, sudut proyeksi lebih tinggi. Sementara pada siang hari, itu juga dapat terlihat. Itu lebih terang. Lampu statis cenderung lebih rendah. Sudut itu lebih rendah. Dan kecerahan juga tidak begitu terang. Kita bisa melihat dari penampilannya. Selanjutnya adalah lampu tanda arah. Di sini memberitahu kita, oh, lihat dulu Anda belok kiri. Belok kanan harus di. Sebelum berbelok sejauh 30 meter, menyalakan lampu arah, tetapi menyalakan lampu arah bukan berarti Anda pasti akan belok. Anda harus memastikan apakah kendaraan di belakang menjaga jarak aman setelah Anda belok. Apakah akan mempengaruhi kendaraan yang datang dari belakang. Jadi, semua peserta harus mencatat, bukan hanya menyalakan lampu arah dan langsung belok. Juga harus memeriksa jarak aman, lampu belakang, dan lampu rem. Lampu belakang adalah saat Anda menyalakan lampu. Dia akan menyala. Sementara lampu rem adalah saat Anda menggunakan rem. Dia akan lebih terang sedikit. Baik, ini adalah lampu rem. Lampu belakang. Baik, ini adalah bohlam. Bohlam lampu depan. Bohlam lampu depan. Umumnya ada 2 bintang. 2 bintang. Karena lampu statis ada lampu. Nah, jika lampu statis, ada 2 filamen, 1 filamen tidak menyala. Jadi hanya 1 lampu yang menyala. Sehingga lebih redup. Lampu jauh lebih terang karena kedua filamen menyala. Baik, selanjutnya lampu rem. Lampu rem juga ada 2 filamen. Karena saat dinyalakan lampu kecil akan menyala setelah Anda menginjak rem. Ini dan 1 lampu lainnya juga menyala lebih terang. Akan lebih terang. Sementara lampu arah hanya ada 1 lampu. Bagian bohlam ini. Di sini Anda harus mengingatkan semua peserta. Jika bohlam rusak, kita juga bisa menggantinya sendiri. Namun, sebelum mengganti bohlam, Anda harus mencopot bohlam yang rusak. Lalu membawanya ke toko untuk membeli. Perbandingan, jangan sembarangan beli. Jika sembarangan beli, Anda akan bolak-balik. Mengerti? Melakukan segala sesuatu, sama saja. Jika sesuatu yang rusak harus diganti, Anda hanya perlu mencopot komponen lama, mengambilnya ke toko untuk dibandingkan, baru membeli untuk digunakan di rumah. Ini juga harus diingat oleh semua peserta. Ini bisa diganti sendiri. Baik, ini adalah bagian tutup tangki bahan bakar. Sebagian besar hampir sama. Haha, kita hanya perlu melihat sedikit saja. Itu adalah bagian lubang kunci. Hanya perlu membuka kunci. Baik, desain sepeda motor ini juga ada kait helm. Di depan sini ada 2 kait dan jenis kendaraan. Desain yang berbeda akan bervariasi. Selanjutnya, alat-alat sepeda motor. Sepeda motor biasa hanya memiliki alat bawaan hanya 2 ini. Ini disebut soket. Harus mempergunakan benda apa? Untuk membongkar busi, yaitu pengapian. Busi itu, dan ini adalah alat ini, yaitu obeng datar. Juga ada obeng silang. Hanya 2 alat ini. Baik, ini adalah pemeriksaan busi. Sedikit paham sudah cukup. Kenapa? Karena kita tidak perlu membongkar. Benda ini diserahkan ke bengkel untuk membongkar. Jika bisa membongkar sampai melihat busi, harus membongkar bagian luar. Nah, jika kamu membongkar bagian luar, kamu tidak akan bisa membongkar nanti. Kamu tidak bisa memasangnya kembali. Jadi kita cukup tahu saja.
Saya tidak menyarankan kalian, para siswa, untuk menebak apakah ini baik atau tidak. Baiklah, jadi selanjutnya kita lihat. Ini adalah berita, dia bilang. Aki, sabuk, busi. 3 komponen yang sering merugikan. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Apa manfaatnya bagi kita? Apa saja yang paling sering dirugikan? Yaitu busi di dalam motor. Terkadang hanya karena hujan. Basah. Sebenarnya masih bisa digunakan. Atau aki sebenarnya masih bisa diisi ulang. Atau sabuk ini hanya sedikit retak. Dan juga ban, jika tertusuk sebenarnya masih bisa diperbaiki, tapi umumnya pelanggan. Karena tidak bisa membedakan baik dan buruk. Banyak montir mobil akan bilang berdasarkan pengalaman mereka. Ini rusak, tidak bisa digunakan. Harus diganti yang baru. Seringkali mereka dipatok biaya tinggi. Tapi masyarakat sebenarnya punya cara untuk melindungi diri. Ini adalah multitester kami. Ini masih rendah daya. Jadi, daya seperti ini setelah diisi tetap tidak berfungsi. Kami akan menyarankan penggantian. Selain itu, risiko ditipu juga ada pada ini, yaitu kualitas bahan. Karena antara yang asli dan palsu, masyarakat juga tidak selalu bisa membedakan. Misalnya, aki asli harganya 1.000 yuan, tapi aki palsu hanya 600 yuan. Selisih harganya hampir 2 kali lipat. Aki asli adalah produksi pabrik resmi. Umumnya memiliki umur yang lebih panjang. Dan lebih baik digunakan aki palsu dibuat oleh perorangan. Oleh karena itu, seperti sabuk aki, atau ban sering dibandingkan oleh pelanggan sekarang, banyak dealer juga meluncurkan harga standar. Selama itu adalah toko yang terakreditasi oleh perusahaan, harus memberikan harga sesuai yang tertera, dengan alat profesional dan daftar harga yang ditentukan, juga memberikan perlindungan lebih bagi konsumen, terhindar dari penipuan. Ini adalah posisi aki. Posisi bisa berbeda. Ada yang berada di dekat pijakan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah aki ini. Tidak perlu memeriksa cairan aki atau menambah air suling. Tapi perlu memeriksa kondisi koneksi aki. Bila perlu harus dikencangkan. Karena sekrup ini bisa menjadi longgar. Jangan mencoba membuka penutup rapat yang ada. Karena ini bisa mengakibatkan aki rusak permanen saat menyalakan mesin kendaraan. Jika terasa mesin sulit dinyalakan, maka perlu memeriksa aki. Seharusnya sudah ada penjelasan. Dia juga menekankan saat menyalakan mesin, jika terasa motor starter berputar lambat, itu berarti harus ke bengkel untuk ditangani agar tidak terjadi kekurangan tegangan, mengakibatkan mesin tidak bisa dinyalakan. Untuk bagian panel instrumen berada di kedua sisi. Di tengah setir, mari kita lihat. Untuk motor ini, akan menampilkan speedometer, jam, lampu indikator kerusakan mesin, indikator bahan bakar, waktu ganti oli, perjalanan. Untuk bagian motor kurang lebih ini. Catatan di sini. Jika lampu indikator kerusakan mesin menyala, harus kembali ke bengkel untuk diperiksa. Apakah ada yang aneh? Jika lampu indikator menyala, harus kembali ke bengkel untuk perawatan kendaraan. Ini adalah bagian dudukan. Untuk dudukan, ketika menstabilkan kendaraan, Anda harus sangat berhati-hati. Misalnya, jika tanah tidak sangat kokoh, saat memarkir Anda harus memperhatikan. Untuk bagian ban, tentu saja ada ban depan. Saat ini, beberapa kendaraan memiliki 2 ban depan. Data saat ini tidak mencakup bagian ban. Saat kita mengendarai motor, kita tentu mempercepat dan akselerasi. Saat membebaskan gas, itu adalah rem untuk mengurangi kecepatan. Disampaikan ke tanah sehingga kendaraan saat beroperasi akan ada penarikan dan juga kepercayaan otomatis. Yang paling penting adalah bisa menopang berat. Saat digunakan akan nyaman berkat pola ban yang fungsional. Memiliki fungsi pengurasan untuk menghindari kendaraan tergelincir saat melewati genangan air. Ini sangat penting. Baik, ini adalah bagian dari ukuran ban. Di atas terdapat 4 angka. Yang berarti tahun 2019. Ban yang diproduksi pada minggu ke-15. Ini juga harus diperhatikan sedikit. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu ban depan. Ban kuaca cerah, ban kedua, dan ban hot melt. Ban semi hot melt, ban komposit. Ini sangat detail, mari kita lihat lebih lanjut. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Wow, sepertinya ban belakangnya bocor.
Segera bawa ke bengkel motor. Tunjukkan kepada bos. Ayah, sepertinya ban saya bocor. Ya, saya akan memeriksanya untukmu. Secara umum, serahkan keputusan kepada bos bengkel. Kalau bicara seperti itu, benar bukan? Akan tergantung pada ukuran paku yang tertancap. Lihat lebar apakah jalur tambalan bisa menjangkau area tersebut. Jika tambalan tidak bisa menjangkau panjang lebar yang terlalu berlebihan, tentu saja ban tersebut tidak bisa ditambal. Jika itu adalah jenis jalur tambalan paku, pasti akan muat. Tapi itu juga harus lihat kondisi bannya. Jika yang ini disebut sebagai blok nomor induk. Kalau bicara dalam konteks timing, itu berarti tingkat penggantian banmu. Yang utama adalah melihat di samping. Tanda blok nomor induk, di sini pasti ada panah. Panah segitiga ini, bagian yang dibandingkan, pasti akan ada tanda blok nomor. Untuk menentukan apakah ban perlu diganti, itu lihat yang ini. Seperti ini, sudah habis sampai. Garis peringatan hilang, tentu saja disarankan untuk langsung diganti. Kamu juga tidak perlu melakukan tindakan tambal. Karena jika kamu terus menambal, jujur saja, ketebalan jalur tambal yang lengket juga akan lebih buruk. Selain itu, sekarang peraturan pemerintah menetapkan sampai tingkat ini. Pasti harus diganti. Kalau tidak, lembaga pengawasan akan memberikan sanksi. Jika berbicara tentang jenis ban, sebenarnya yang paling umum di pasaran adalah ban kinerja, ban angin, atau yang ini lebih cenderung ban cuaca cerah. Ini adalah 3 kategori utama. Dan ada satu jenis lagi, disebut ban jalan, yaitu ban untuk komuter. Pola ini lebih jarang. Itu disebut sebagai ban pelat kinton. Area kontaknya dengan permukaan jalan lebih banyak dibandingkan ban angin. Untuk ban angin sendiri, seperti namanya, mereka lebih banyak digunakan untuk pengeretan, untuk membuat saluran air, dan untuk ban ikan paus. Itu dari antara keduanya. Dalam hal pola, jika dilihat dari pola, ban dan ban pasti bisa langsung dikenali. Perbedaan terletak pada jenis karet yang digunakan. Ban hot melt sendiri dari segi karet, suhu panasnya lebih cepat. Kekuatan lengket juga lebih banyak, tetapi sebaliknya, keausan pasti akan lebih cepat sedikit. Ada juga yang disebut seri semi-hot melt. Itu untuk memperbaiki masalah kecepatan, keausan dan panas yang terlalu cepat. Tetapi kecepatan panasnya lebih buruk sedikit. Selain itu, ada satu jenis dengan bahan ban komposit. Itu lebih tahan lama. Di sisi samping, lebih mirip karet ban hot melt, memungkinkan untuk mencari nomor tengah dengan sangat lambat. Tetapi sisi tersebut juga memiliki daya cengkeram tertentu. Cocok untuk berkendara lebih agresif. Atau saat berkendara di jalan berbukit. Dalam hal ini, mereka biasanya memilih ban hot dragon. Misalnya, jika bicara tentang kelompok komuter, tentu saja mereka menginginkan masa pakai ban lebih lama. Agar biaya lebih sedikit. Dalam kata lain, daya cengkeramnya sedikit lebih rendah. Tapi tahan ausnya akan jauh lebih baik. Jadi jika suka bepergian, naik gunung ke daerah pegunungan bagi pengendara seperti ini, disarankan untuk memakai seri lelong atau seri semi lelong. Agar memiliki cukup daya cengkeram, menghindari saat berbelok. Daya cengkeram ringan yang kurang, memengaruhi keselamatan berkendara. Pertama, di bagian atas ban ini. Di sini terdapat nama tempat produksi. Made in Taiwan, ini buatan Taiwan. Segera lihat ke bawah. Di sini terdapat arah pemasangan yang disebut. Itu adalah perbedaan arah putaran ban. Seperti ban ini adalah ban satu arah. Jadi, saat pemasangan, kamu harus mengarahkannya sesuai dengan arah putaran roda. Di sini akan ada 4 angka. Angka ini, saya yakin banyak orang yang penasaran. Ini disebut tanggal produksi ban. Di belakang tanggal ini, 2 angka 19 mewakili tahun. 2 angka di depan ini mewakili minggu produksi. Dengan kata lain, itu adalah minggu ke-19 tahun 2019. Ban yang diproduksi. Di sini terdapat kode 922. Ini mewakili merek ban ini. Apa modelnya? Di samping, ada yang disebut deretan angka ini. Ini disebut spesifikasi 130. Itu mewakili lebar tapak. Menggunakan mini untuk melakukan perhitungan. Nah, bagian 70. Itu mewakili ketebalan ban. 12 di sini mewakili ukuran ban. Ini disebut ban ukuran 12 inci. Di atas ban ada angka 51 dan L. Mereka masing-masing mewakili kemampuan beban. Atau bagian L. Itu mewakili. Artinya dapat menahan kecepatan maksimum.
kecepatan maksimum 120 km/jam, yaitu jika kecepatanmu, artinya ini dapat menahan hingga 120 km/jam. Nah, di internet, tentu saja itu tidak disarankan. Di bawahnya ada 32 PSA. Ini pada dasarnya adalah tekanan yang disarankan untuk ban dalam keadaan dingin. Artinya jumlah tekanan ban. Pada dasarnya, ban memiliki saran sendiri. Harga jual tentu juga harus mempertimbangkan tingkat kesulitan pemasangan. Jika di mobil ada perangkat yang lebih kompleks, seperti silinder belakang, atau biaya pemasangan ABS, relatif akan ada tambahan sedikit lebih tinggi. Nah, perbedaan antara roda depan dan belakang tentu saja ada. Juga ada tingkat kesulitan pemasangan yang relevan. Sebagian besar harga di pasaran berkisar antara 400. 800 jumlahnya bervariasi. Nah, relatif. Jika itu adalah motor besar, harga akan lebih tinggi sedikit. Yang saya maksud adalah bagian yang biasa disebut speed cruiser. Begitu. Sebenarnya video ini sangat bagus. Namun, pelatih ingin menambahkan 2 poin di sini. Hal pertama yang ingin saya katakan, setelah ban kempes, ia akan secara perlahan mengempis. Dalam proses perlahan mengempis, mobilmu akan bergetar, akan goyang, terutama saat berbelok. Mobilmu akan berubah sudut. Jadi, pada saat ini, mobil akan sedikit tidak stabil. Itu adalah ban. Setelah mengempis, tentu saja, harus mencari untuk memperbaiki ban. Nah, jika mengempis sangat parah, jangan menariknya untuk pergi. Karena jika ditarik, ban akan aus. Jika aus terus-menerus, ini akan membuat ban tersebut menjadi terlalu aus dan tidak bisa diperbaiki lagi. Itu artinya seluruh ban akan sia-sia. Hal lain adalah tentang perbaikan ban. Tadi telah dibahas tentang strip perbaikan. Strip perbaikan itu adalah selembar. Apa yang bisa kita sebut? Bagaimana menjelaskannya? Mari kita lihat unit lain. Kita bisa mengetahui apa itu strip perbaikan. Di pelajaran mobil kita telah membahas tentang strip perbaikan. Mari kita lihat di mana. Di sini yang ke-8. Karena motor kami tidak memiliki ban cadangan. Motor kami memang tidak memiliki ban cadangan. Namun, dulu motor memiliki ban cadangan. Dulu, mobil Skoda dengan knalpot belakang memang memiliki ban cadangan. Jika kalian pernah melihat merek Vespa adalah motor yang memiliki ban cadangan. Namun, kini mobil tanpa ban cadangan juga sama. Dulu ada ban cadangan, sekarang juga tidak ada. Sebuah gambar menunjukkan paku yang menusuk. Di atasnya, inilah strip perbaikan. Strip perbaikan mirip dengan seakan-akan sejenis karet yang lembut dalam bentuk strip. Masukkan ke dalam lubang itu, ke dalam lubang yang rusak. Lalu, setelah alat itu ditarik keluar, maka strip tambal ban itu menempel di bagian ban. Jika terkena tekanan, maka akan menyatu dengan karet. Jadi ban sudah tertambal. Itu akan lebih cepat yang di bawah ini. Dalam ban dalam ditambal dari dalam. Sepertinya karena entahlah, itu ada yang namanya benda aneh itu kan? Harus melepas seluruh ban. Lepas juga pelek, tambal dari dalam. Jadi mana yang lebih baik? Yang di atas ini lebih sederhana. Lebih murah, yang di bawah ini lebih mahal. Karena harus melepas ban. Namun, saya sarankan peserta harus menggunakan cara ini untuk menambal ban. Jangan menggunakan strip tambal. Karena dengan strip tambal, akan ada kemungkinan bocor mungkin setelah 1 minggu. Atau setelah sebulan, kadang-kadang bisa perlahan bocor. Jadi saya sarankan semua orang menggunakan cara di bawah ini. Ditambal dari dalam. Baik, itu tentang ban. Menambah sedikit pengetahuan. Selanjutnya, kita lihat ini. Ini adalah produk yang diluncurkan oleh Michelin. Ia adalah tidak perlu diisi angin, tidak perlu diisi angin. Ban yang tidak perlu diisi angin saat mengemudi. Apakah kamu sudah pernah melihat? Tipe ban baru ini tidak perlu diisi angin. Tentu saja tidak akan bocor. Mobil pengantar pos Prancis perlahan melaju. Sekilas terlihat seperti mobil biasa. Tapi jika diperhatikan, ban tersebut berongga. Ini adalah produk baru dari Michelin, ban bebas udara optis. Michelin telah mulai mengembangkan ban tanpa udara selama beberapa tahun terakhir. Dan kini telah resmi menandatangani kontrak dengan pos Prancis. Pada tanggal 27, 3 pos pertama dipasang optis dan mulai beroperasi. Dan diperkirakan sebelum tahun 2024, dipasang pada sekitar 40 kendaraan pos. Baik, ini adalah tipe baru ban. Ini adalah ban yang memiliki keunikan tidak memiliki udara. Di Prancis, dikembangkan oleh Michelin. Sebenarnya terasa cukup baik, tapi masih perlu waktu untuk penggunaan. Sampai kita tahu apakah itu cocok atau tidak. Banyak produk memang seperti itu. Begitu dirancang, rasanya cukup baik, namun setelah digunakan waktu tertentu, banyak hal yang tidak terduga. Masalah bisa muncul. Jadi membeli barang termasuk mobil.
Membeli mobil juga sama. Mobil yang baru keluar, sebaiknya langsung dibeli. Biarkan pasar beberapa waktu. Nanti akan terdapat beberapa masalah. Beberapa umpan balik, baru tahu apakah sepeda motor atau mobil itu tahan lama atau tidak. Desainnya memang bagus, baik. Selanjutnya, ini adalah bagian sepeda. Sama saja, dengan sesuatu yang menyerupai busa. Jadi pada saat ini kamu tidak perlu mengisi udara. Sungguh bagus, sangat bagus. Namun tetap saja, masih perlu waktu untuk membuktikan. Di tahun 70-an, di Taiwan ada pameran penemuan. Saat mendengar pameran penemuan, semua orang merasa cukup baik sepertinya. Benar, di masa lalu, zaman itu memang sangat menarik. Namun produk dari pameran penemuan, orang yang mendapatkan uang tidak banyak. Hanya beberapa pengusaha penemuan yang biasa. Ada sebuah band yang saya lihat di berita di televisi. Jadi, saya pergi ke Taipei untuk melihat pameran tersebut lagi. Ban mereka adalah ban sepeda motor. Banyak paku dicoba di atasnya. Setelah ditarik keluar, ban itu bahkan tidak bocor. Sangat aneh kan? Makanya sangat aneh. Pelatih juga merasa bingung, kenapa bisa hebat sekali. Setelah ngobrol sedikit, karena dia adalah pemilik bengkel sepeda motor. Karena di zaman dulu, banyak orang menaiki sepeda motor. Ban bocor atau jatuh, biasanya akan berdarah-darah. Tapi jika tidak percaya, di belakang ada truk atau kendaraan besar yang lewat. Dia akan berakhir buruk, jadi dia memiliki niat itu. Di belakang ada truk atau kendaraan besar mendekat. Dia sudah GG, jadi dia mulai ada niat. Inilah desainnya. Ban keluar. Prinsipnya adalah mengoleskan lapisan silikon di bagian dalam ban. Mengoleskan silikon yang tebal. Lalu kamu menusuknya dengan paku, kemudian tarik keluar. Silikon tersebut akan menutup lubang yang tertusuk. Menyumbat dan menutupnya. Jadi tidak akan kempis lagi, prinsipnya cukup bagus. Tapi sebenarnya, dari segi rasa, penggunaannya juga sangat baik. Masalahnya, kenapa saat ini kalian belum pernah melihatnya? Kita harus tahu satu poin penting. Karet dan silikon adalah dua entitas yang berbeda. Mereka tidak bisa sepenuhnya menyatu. Terikat di atasnya juga patut dipertimbangkan. Mungkin saat kamu baru mengoleskannya, ia bisa bertahan. Namun setelah digunakan beberapa waktu, mungkin akan terlepas. Setelah terlepas, ban akan memiliki efek eksentrik saat berputar. Akan goyang, tidak stabil. Dan biaya juga tinggi. Ini adalah pemikiran pelatih. Kemudian saat ini kita tidak melihat desain ini di pasaran. Dalam video ini, dia membahas tentang kapan seharusnya mengganti rem depan dan belakang. Mari kita lihat ini. Biasanya, berapa lama usia sebuah ban? Usia, ya? Apa benar? Jika dalam kondisi normal, 78.000 untuk ban depan dan belakang. Mana yang lebih cepat aus, ban belakang? Apa yang dihapus, satu sisi akan memiliki karet yang tergores. Ini tentang apa yang disemprotkan. Melihat apakah ada sisi ban yang bocor. Hehehe, periksa sebentar. Sekarang kita harus mengganti itu, dan belakang sudah waktunya diganti. Bagaimana cara memeriksanya? Kelihatannya perlu diganti, perhatikan jarak di sini. Jaraknya karena setelah dia berputar sepenuhnya, dia sudah hancur, hanya sepanjang ini. Dan ini sudah tertekan sepenuhnya, sudah kencang. Jadi umur rem ini juga tergantung pada penggunaanmu, kan? Setiap orang memiliki kondisi penggunaan yang berbeda. Begitu. Gunting. Kenapa harus berbalik? Lihatlah karatnya.
Nah, harga total untuk rem depan dan belakang. Total 2.000, baik. Terima kasih. Ketika membahas biaya, ada kemungkinan perbedaan. Baik, yang ingin kita tambahkan adalah, seperti yang dia katakan tadi, umur rem harus dipikirkan. Tentu saja, umur rem ini berapa lama untuk diganti tergantung pada frekuensi penggunaanmu. Saat kita mengendarai motor, ketika kita mengisi bahan bakar, ketika ada masalah di depan, lepas gas. Setelah dilepaskan, kecepatan akan menurun. Setelah menurun, kamu tidak perlu menggunakan rem. Jika kamu berkendara terlalu cepat dan terlalu dekat dengan mobil di depan, saat dia mengerem, dia berhenti. Kamu akan langsung mengerem. Jadi frekuensi penggunaannya akan tinggi. Dengan begitu, umur remmu akan lebih pendek. Sebenarnya ini cukup menarik. Mirip dengan hewan juga. Kita tahu, apakah kura-kura memiliki umur yang panjang, tapi dia bergerak perlahan. Bergerak perlahan, ya bergerak perlahan juga sama. Mengendarai motor atau mengemudi juga sama. Tidak hanya menginjak rem dan gas. Menginjak rem harus dalam batas. Lepaskan pedal gas, ini harus diingat oleh semua orang. Sekarang kita akan melihat. Ini adalah kendaraan dari Hualien Qingzhou. Ban mobil meledak dan kehilangan kontrol. Tahun lalu terjadi kecelakaan. Mari kita perhatikan. Apa ban lalu juga? Saya juga tidak mengerti. Saya masa depan. Dengan sembarangan. Apakah kalian memperhatikan? Mengapa bisa terjatuh? Dia mengangkat tangan kiri. Setelah terkumpul, sepertinya ingin mengangkat helm. Akibatnya, tangan kanannya bergerak sedikit. Setelah bergerak, dia tidak bisa menjaga kendaraan tetap stabil. Jadi, kita perlu mengingat kepada semua siswa. Mengendarai sepeda motor, jangan sampai mengandalkan satu tangan. Jika hari ini kedua tangan, naik motor, jangan sekali-sekali ugal-ugalan. Jika dia hari ini dengan kedua tangan, masih tidak ada halnya awalnya melepaskan kedua tangan, namun tetap menjaga kendaraan kita. Tapi bagaimana jika satu tangan dilepaskan? Ditambah dengan ban yang meledak. Dia tidak bisa menjaga kendaraan tetap stabil. Maka terjatuhnya kendaraan. Selanjutnya, mari kita lihat struktur interior sepeda motor. Struktur interior. Kita bisa memahami ini secara umum karena keterbatasan waktu. Baik, ini adalah gambar yang diambil pelatih di atas sepeda motor. Satu sepeda motor, yaitu membongkar seluruh bagian sepeda motor. Bagian luar dilapisi dengan plastik. Kotak U biasanya ditempatkan di sini. Ini adalah bagian mesin. Ini bagian lainnya. Dari sisi lain, diambil gambar dari sisi berbeda. Sistem suspensi. Sistem suspensi ini menghubungkan kendaraan dengan roda untuk mengurangi kebisingan saat berkendara. Dan juga pantulan serta getaran. Dengan cara ini, lebih aman. Lebih nyaman sedikit. Jika tidak ada ini, akan sangat aneh saat berkendara. Baik, ini adalah bagian mesin. Bagian mesin ini sudah dibedah. Dia juga menyebutkan tentang pembakaran bensin. Energi yang dihasilkan dikonversi menjadi energi kinetik. Filter udara. Mengapa udara perlu disaring? Karena udara bercampur dengan bensin. Setelah kedua zat tersebut dicampur, harus disemprotkan ke dalam ruang bakar untuk dibakar. Jadi, udara perlu disaring, jika tidak, udara akan mengandung kotoran. Jika kotoran tersebut masuk ke dalam silinder, dia akan mengeluarkan semprotan. Itu akan menjadi masalah, jadi harus disaring. Disaring, jadi jika kendaraan kita sering masuk dan keluar dari lokasi konstruksi, akan ada debu. Jadi, semua ini harus dibersihkan. Ini juga sama, lihat tidak ada serat hijau. Mobil dan sepeda motor juga sama. Seperti masker. Seperti kita yang memakai masker. Selanjutnya, transmisi otomatis. Mobil dengan transmisi otomatis. Apa ini tuas rem? Sesuai dengan tuas rem, ada di depan pegangan kemudi. Kemiringan kiri kanan.
Sebelah kiri mengendalikan rem belakang roda belakang. Sebelah kanan mengendalikan rem roda depan. Pengoperasian rem dilakukan melalui pengoperasian tuas rem untuk memperlambat putaran roda agar kendaraan melambat dan berhenti. Sistem otomatis. Melambat dulu pelan-pelan, lalu perlahan-lahan tekan rem. Selanjutnya, mari kita lihat gigi. Mengganti gigi saat berkendara. Perlu mengganti gigi. Gigi kendaraan berbeda dengan yang lain. Tuas rem dan rem. Di bawah ini adalah rem. Di sebelah kanan pegangan kemudi kita. Sebelah kanan mengendalikan rem roda depan. Rem depan, lalu sebelah kiri. Sebelah kiri mengendalikan kopling, ya. Tunggu, kita akan membahasnya. Baik rem sepeda motor dan sistem rem. Jadi, jika menggunakan sepeda motor, tangan kanan mengendalikan roda depan. Kaki kanan mengendalikan roda belakang. Kaki kanan untuk rem roda belakang. Jadi, modus operasinya berbeda. Lalu tuas kopling, dan di mana pedal gigi? Di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri, tuas ini. Tuas ini adalah kopling. Ketika Anda mengganti gigi, Anda harus menariknya. Menariknya sampai kencang agar tenaga terputus. Saat terputus, Anda baru bisa mengganti gigi. Ini nanti kita akan bicarakan. Baik, bagian mengganti gigi menggunakan tuas. Menggunakan tuas untuk menekan ke bawah. Atau mengangkat ke atas, itu adalah bagian mengganti gigi. Ini adalah perangkat pendingin. Ada kipas saat berputar, akan menggerakkan kipas untuk mendinginkan. Mesin dalam proses kerja, karena bensin terus-menerus terbakar, akan terus menghasilkan peningkatan suhu. Jika terlalu cepat, maka akan kehilangan fungsinya. Jadi, perlu perangkat pendingin. Perangkat pendingin ini mirip dengan kipas, dapat menarik udara dingin masuk. Jadi saat berkendara, harus sangat memperhatikan, seperti mengenakan gaun panjang atau tipe sayap ringan. Harus mencegahnya terjerat. Ini sangat perlu diperhatikan. Oke, ini bagian depan. Di sini adalah silinder. Ini adalah sistem penyemprotan bahan bakar. Dan ada juga sabuk. Untuk sabuk itu adalah untuk menggerakkan roda belakang. Seluruh komponen, yaitu mekanisme transmisi. Yaitu mekanisme pemindah gigi. Tunggu sebentar, kita akan melihat animasi. Oke, soal cara penggerakan. Ada cara penggerak dengan sabuk. Seperti saat ini yang kita lihat adalah sabuk. Jadi sepeda kita menggunakan cara penggerak apa? Sepeda kita menggunakan rantai. Kemudian sistem penyemprotan bahan bakar. Bahan bakar adalah minyak yang mengalir ke dalam mesin untuk dibakar. Dengan cara apa ini masuk? Dulu menggunakan karburator. Sekarang menggunakan cara penyemprotan. Perbedaan terbesar dalam sistem penyemprotan bahan bakar adalah akibat kebutuhan yang nyata. Memberikan jumlah bahan bakar yang tepat, dan juga kontrol sudut pengapian. Memastikan mesin mendapatkan performa terbaik dibandingkan dengan karburator. Lebih ramah lingkungan dan mengurangi polusi. Selain itu, mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi karburator. Karburator sudah tidak ada lagi. Knalpot harus mengeluarkan gas. Mengeluarkan gas buang. Lalu mengapa ada gas buang? Karena mesin membakar bensin akan menghasilkan gas buang untuk dikeluarkan. Seperti kita menghirup, bernapas. Setelah menghirup, apakah kita harus mengeluarkannya? Ya, menghirup dan mengeluarkan. Sebenarnya prinsipnya sama. Selanjutnya, mari kita bicarakan bagian mobil listrik. Mobil listrik menghilangkan mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam juga memiliki sistem bahan bakar. Sistem penghisapan, sistem pembuangan, dan sistem pengapian. Perangkat tersebut, jika dibandingkan dengan biaya mobil berbahan bakar, ada perbedaan yang cukup besar. Sedangkan baterai dan total komponen listrik menyumbang lebih dari 40% dari biaya mobil listrik. Selanjutnya adalah motor listrik. Sekitar 10% hingga 20%. Sebenarnya, yang dibicarakan dalam perangkat rumah tangga adalah desain produk, serta perbaikan. Umumnya banyak hal yang sama. Setelah digunakan beberapa waktu, akan ada perbaikan, karena juga ada kekurangan yang muncul. Jadi melahirkan produk mobil listrik, karena ini lebih ramah lingkungan. Dan proses pembuatannya lebih sederhana. Namun saat ini, masih ada ruang untuk perbaikan, karena produk selalu seperti ini.
Dari sudut pandang sejarahnya, setiap produk akan terus berubah. Desain produk itu selalu demikian. Penampilan sepeda motor listrik terlihat sama sekali dengan kendaraan berbahan bakar. Ini semua adalah perlengkapan yang diperlukan. Sedangkan untuk memasukkan ke dalam kotak adalah untuk memasang baterai. Struktur internal sepeda motor, karena merek yang berbeda, tipe yang berbeda, juga ada perbedaan di masa depan. Di sini menunjukkan baterai cadangan, pengontrol utama, motor, sistem pendingin. Ini adalah foto dari seluruh mobil listrik yang dibongkar. Ini adalah kualitas standar. Operasi dasar kendaraan. Sistem tenaga, mari kita lihat sistem tenaga. Pertama kita bahas sepeda. Sebenarnya kita letakkan sepeda motor dan sepeda berdampingan. Bandingkan. Apakah hanya untuk membuat dua roda berputar? Untuk membuat kedua roda berputar, hanya dengan kita mengayuh, menginjak pedal sepeda, maka akan menggerakkan sepeda motor. Untuk membuat kedua roda berputar, melalui apa? Melalui bensin. Dengan cara apa membuat bensin menjadi tenaga? Kita lihat animasi ini. Jadi sekarang internet sangat mudah. Kita lihat gambar ini. Apakah kalian melihat animasi ini? Di sini dia menulis 123. Jika satu, maka masuk untuk membentuk. Masuk ke pembentukan. Jadi gas yang masuk adalah gas minyak. Bensin dan udara bercampur. Masuk ke dalam silinder. Kita lihat satu. Dia tidak bisa berhenti. Sedot sedikit. Ditekan. Setelah ditekan, jadi nyala, langkah kedua akan tertekan. Dan harus mencapai titik tertinggi. Setelah titik tertinggi, maka yang ketiga harus menyala. Busi akan menyalakan. Dan penyalaan busi akan menghasilkan apa? Akan meledak. Ketika meledak, mendorong ke bawah. Baik, ledakan mendorong ke bawah. Mendorong ke bawah, yaitu terbentuknya tenaga. Baik, setelah mendorong ke bawah, udara hasil pembakaran harus dikeluarkan, kan? Jadi dia... Baik, kita terus lihat ya, sisa ledakan dibuang. Satu adalah gas masuk, satu lagi adalah katup buang. Spark berada di sini. Jadi ban bergerak. Apa gerakan ini sama dengan mengayuh sepeda? Benar-benar sama. Hanya saja kita membakar bensin untuk menghasilkan gerakan ini. Dalam sistem mesin ini, tadi kita bicarakan bahwa bahan bakar terbakar di dalam mesin menghasilkan tenaga. Jadi menjadi mesin pembakaran dalam. Jika ada mesin pembakaran dalam, pasti ada mesin pembakaran luar. Lalu apa itu mesin pembakaran luar? Mesin pembakaran luar adalah lokomotif uap. Lokomotif uap membakar batu bara. Mendidihkan air setelah mendidih. Jadi ada uap. Uap akan memiliki tekanan. Tekanan juga sama. Mendorong piston. Setelah piston bergerak, seperti yang tadi, ada mirip dengan itu. Mengayuh sepeda juga prinsip yang sama. Juga prinsip yang sama. Mesin rotasi silang. Jadi ini adalah yang kita bicarakan tadi. Torque adalah pembentukan tenaga. Baik katup masuk, katup buang. Busi. Di sini disebut ruang bakar. Katup masuk, mencampur udara dan bensin. Campur menjadi satu itu. Disemprotkan ke dalam silinder. Gerakan ini adalah sama seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Kita tidak perlu ribet di sini. Tidak perlu dijelaskan lagi karena ini juga animasi. Yang tadi juga animasi. Ini adalah katup masuk, menjuntai ke bawah dan tersedot, mendorong ke atas, menekan. Mendorong ke atas, menekan. Menekan hingga titik tertinggi, tenaga ledakan. Mendorong ke bawah. Agar tidak terlalu sulit, kita tahu bahwa butuh tenaga manusia. Lalu ada apa? Energi kimia adalah pembakaran bensin, mesin lainnya. Mesin menghasilkan tenaga yang berputar. Sangat sederhana. Jadi menghasilkan mobil listrik. Masih sama berputar. Hanya saja ia menggunakan listrik untuk menggerakkan mesin. Tetapi hasilnya sama. Cara berbeda, hasil sama. Secara umum kita bisa melihat sistem pendingin. Mesin juga memiliki sistem pendingin. Salah satunya adalah pendingin air. Satu lagi adalah pendingin udara. Satu lagi adalah pendingin oli. Pendingin air adalah dengan air beredar atau cairan apapun beredar di dalam silinder. Mengalirkan panas yang dihasilkan mesin melalui air yang bersirkulasi. Harus dikatakan seperti ini, pendinginkan sesuai dengan air beredar di dalam mesin. Kemudian sirkulasi berubah menjadi air panas. Melalui pendingin, lalu menjadi air dingin. Kemudian masuk kembali ke mesin. Karena suhu mesin tidak boleh terus meningkat. Jika terus meningkat, akan terjadi penyusutan silinder.
Dan ini dalam hal mesin merupakan terutama. Seharusnya dikatakan bahwa mesin dengan CC lebih banyak akan menggunakannya. Biasanya kita tidak menggunakan motor kita. Motor kita biasanya menggunakan pendingin udara. Udara alami. Alami untuk motor besar akan menggunakan pendingin air. Menggunakan air untuk mendinginkan. Pendingin udara, yaitu menggunakan udara secara alami untuk mendinginkan. Di sini ada paksaan udara agar jumlah aliran udaranya lebih banyak, yaitu di sini. Kipas ini akan mengalirkan udara masuk. Kita baru saja membahas pakaian berkendara. Beberapa gadis mengenakan rok panjang dan lagi rok yang tipis. Di musim panas gaun sangat tipis, jadi akan sangat mudah untuk terjebak di dalamnya. Jadi di sini perlu sedikit diperhatikan, yaitu motor biasa. Seperti motor 125 biasanya ada. Semuanya menggunakan pendingin udara dan pendingin minyak. Apa itu pendingin minyak? Lihat, tidak ada pendingin minyak. Menggunakan minyak untuk mendinginkan. Di dalam motor juga ada oli mesin. Itu adalah oli pelumas, oli mesin. Dialirkan melalui saluran keluar, agar angin dapat mengeluarkan oli dan mendinginkan. Kemudian mengalir kembali ke dalam mesin, untuk mencapai efek pendinginan. Baiklah, ini. Metode pendinginan ini tidak mudah mengalami masalah. Asalkan pompa oli mesin, yaitu yang membuat oli mesin beredar, mekanisme itu tidak boleh rusak. Oli mesin dikeluarkan setelah mengalir melalui saluran kembali lagi. Jadi tidak akan ada masalah. Baik, itu 3 metode pendinginan. Selanjutnya, metode transmisi. Metode transmisi juga telah kita bahas. Penggerak menggunakan sabuk. Fungsi utama metode penggerak adalah untuk mentransmisikan tenaga mesin sesuai kondisi jalan dan juga faktor beban ke roda belakang kita. Menggerakkan roda belakang untuk maju atau melambat. Sementara yang menggunakan rantai adalah motor gigi. Umumnya motor gigi adalah rantai. Prinsipnya sama dengan sepeda. Menggunakan rantai untuk menggerakkan roda belakang kita. Idle dan akselerasi. Apa itu idle? Namun, setelah mesin dihidupkan, tidak menambah gas, disebut idle. Kecepatan meningkat. Setelah meningkat, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat kedua gambar ini. Gambar di atas adalah operasi idle. Lihat, tidak. Piringan di depannya. Jaraknya lebih kecil sehingga bisa diketahui. Di sini adalah akselerasi. Akselerasi karena di dalam struktur ini akan ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal kemudian mendorong keluar. Jadi diameternya menjadi lebih besar. Diameter yang lebih besar menarik belakang. Jadi menjadi lebih cepat. Oke, mari kita lihat nyalakan motor. Pertama kita ada di posisi diam. Belum menarik roda belakang dengan baik. Selanjutnya kita akan menambah gas. Apakah kalian memperhatikan? Setelah menambah gas, piringan ini menjadi lebih besar. Karena ada desain di dalamnya. Melalui gaya sentrifugal. Jadi saat menambah gas, diameter depan menjadi lebih besar. Tarikan ke roda belakang. Ini adalah prinsip tanpa batas variabel. Tadi itu adalah prinsip dari transmisi. Kita tidak akan melihat animasi di sini. Kita tidak melihat. Ini ada animasinya. Ada animasinya. Saat mengemudikan, kita sudah membahas sebelumnya. Di depannya masih ada 2 pegangan. Namun ini bukan rem. Kanan depan adalah untuk rem roda depan. Kiri adalah kopling. Bagian perpindahan gigi berada di tangan kiri. Di sini, di tempat ini, di sisi kanan adalah rem kaki. Jadi, kaki kanan dan tangan kanan mengontrol rem. Tangan kiri dan kaki kiri mengontrol bagian perpindahan gigi. Mari kita bahas prinsip tradisionalnya. Karena banyak remaja yang mengemudikan motor akan mati mesin dan merasa kesulitan mengemudikan motor. Mari kita memahami prinsip pengoperasian motor. Tenaga yang dihasilkan dari mesin adalah yang berputar yang akan melewati A dan B2. Maka ketika kamu menarik kopling, artinya menekan, saat kopling ditarik akan terpisah. Pegangan kiri itu, saat ditarik akan memisahkan. Itu yang terpisah. Piringan, jika piringan B berputar, dia akan berputar. Setelah ia berputar pertama kali, ia akan menggerakkan ban melalui rantai. Selanjutnya, gambar ini adalah keadaan mesin yang sedang menyala. Kita masih mengendalikan gas. Saat sudah berputar seperti lilin, kedua disipator akan terpisah. Jadi A ada di berputar karena terpisah. Bagian belakang V tidak akan bergerak. Sekalian ingin. Saat ini adalah posisi netral.
Baik, kita lepaskan kopling. Ini lihat saat telah terbuka. C, ia akan berputar. Karena ini adalah posisi netral. Jadi, roda tidak akan berputar. Ban juga tidak akan berputar. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan, lihatlah. Berputar sekarang. C sedang berputar, D tidak berputar. Apakah kita bisa? Tentu tidak bisa jika terus direkam seperti ini. Gigi kamu akan rusak. Oleh karena itu, saat ini kita harus melepaskan dan menariknya. Setelah itu, tenaga akan terputus. Gigi yang terputus akan melambat. Saat inilah kita bisa mengganti gigi. Melakukan pergantian gigi. Setelah itu, saat melepaskan, kendaraan akan berjalan. Itu akan bergerak, tidak salah. Tapi kenapa mesin mati? Karena saat kamu melepaskan 127, harus perlahan-lahan salurkan karena beban tubuh. Ia tidak bisa menarik segera. Seketika tidak bisa menarik, ia perlu menarik perlahan. Jadi, kamu perlu melepaskan perlahan. Mesin mati bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, kopling dilepaskan terlalu cepat. Mengganti gigi yang salah, dua hal ini dapat menyebabkan mesin mati. Jadi, prinsip dan struktur kotak gigi sama seperti sepeda. Ukuran besar dan kecil saling bertukar. Saat melepaskan kedua kalinya, mesin akan melompat ke depan. Jadi jika menggunakan gigi, mesin harus membuat keadaan kopling terhubung. Tarik itu untuk memutus tenaga, baru kamu bisa menyalakan kendaraan. Sebelum menonton video ini, mari kita pahami. Ini adalah tangan kiri kita untuk mengontrol kopling. Jika ditarik, itu memutus. Jika dilepaskan, itu menyambung. Sebentar, dalam video akan ada suara gas yang memberitahu kita, siswa. Saat mulai, bersamaan dengan melepaskan kopling, kamu harus sedikit menambah gas. Dengan cara ini, penggerak tidak akan mati mesin juga lebih cepat. Mari kita dengarkan suara ini. Baik, ini adalah gigi kendaraan, posisi netral di sini. Gigi 1, tekan ke depan untuk gigi 1. Gigi 2, tarik ke atas. Yang lewat netral, berarti kamu harus lebih kuat untuk 2. Jika tenaga kamu terlalu kecil, ia akan kembali ke posisi gigi awal, lalu geser ke atas. Seakan berada di netral, seolah tidak ada. Jadi mereka harus dibantu, tidak masalah. Lepas. Masuk gigi 3, geser ke atas. Masih sama gigi 4. Gigi 5, saat gigi 2. Tetap sama. Seperti itu. Kamu juga harus melepaskan, yaitu peganganmu. Tarik sedikit. Jadi 2. Tekan lagi, akan melewati netral. Energi matahari akan melalui netral. Jadi jika kamu menekan sedikit, itu netral. Masih sedikit netral, kita akan menekan lagi. Itu 1 gigi. Giginya akan seperti ini. Baik, ini adalah pengantar tamu kita. Baik, pelan-pelan kamu harus melepaskan. Kamu harus perlahan-lahan melepaskan tangan. Baik, bergerak, ganti 2 kali. Gunakan alat, tarik alatnya. Perbaiki itu. Ini adalah operasi tingkat. Apa yang dijelaskan pelatih tadi? Ketika kamu mulai, lepaskan perlahan, di sini ada 123. Apa artinya? Ini adalah gerakan melepaskan. Bagi menjadi 10 bagian. Bagi jadi 10 kotak. Betul, di sini ada 3 mobil 123. Mobil nomor 1, dia mengeluarkan bahan bakar. Sampai kotak ketiga, dia akan menarik mobil nomor 2. Sampai kotak ke-6, sedangkan mobil nomor 3. Sampai kotak ke-9. Titik kontak kopling setiap mobil akan berbeda. Jadi, kamu harus melepaskan perlahan. Di mana titiknya, maka jadi lebih kecil kemungkinan mati mesin. Setiap mobil akan sedikit berbeda. Tidak sepenuhnya sama. Bagian sistem rem. Ini adalah rem drum. Nah, rem kampas, mari kita lihat. Ini disebut kampas rem. Kampas bergerak, kampas rem. Sistem rem cakram pada sepeda motor. Cakram depan, cakram belakang. Cakram itu seperti ini. Ketika naik, dorong tekanan minyak. Tekanan minyak kemudian mendorong piston. Kemudian rem cakram. Rem berlapis, pastikan terjepit.
Ada prinsip di sini yang disebut prinsip tekanan. Melalui prinsip Pascal yang memperbesar kekuatan rem. Melalui hidrolik, yaitu tekanan minyak disalurkan, sehingga kaliper dapat menjepit cakram, menghasilkan kekuatan rem. Ini adalah gerakannya. Menggunakan tekanan minyak, sedangkan untuk sistem kabel menggunakan kawat baja. Kawat baja untuk penarikan. Baik, mari kita bicarakan. Ini bisa dicari oleh kalian. Carilah waktu untuk masuk dan cari tahu sehubungan dengan waktu. Pelatih telah menyiapkan sambungan ini. Silakan kalian klik untuk melihat. Akan tahu bahwa cakram adalah rem. Apa fungsi rem gear? Satu situasi. Setelah masuk dibahas, kita bicara tentang ABS anti-lock. Apa itu anti-lock? Bisa mencegah ban terkunci melalui komputer. Mengontrol jalur minyak untuk rem. Karena jika ban terkunci, kendaraan mudah tergelincir. Akibatnya bisa kehilangan kendali. Baik, ada dua gambar di sini. Lihat tanpa kedua gambar ini. Rem, gambar di atas tidak dilengkapi dengan ban ABS. Jika ban terkunci, maka tidak dapat berbelok dan tergelincir, menghasilkan asap. Kunci, maka ini untuk menghindari rem berlebihan. Ini bisa mencegah ban terkunci. Bisa menstabilkan kendaraan saat berhenti. ABS dan jenis lain adalah apa itu CVS, rem depan belakang terhubung. Begitu salah satu sisi. Atau rem di sisi kanan, maka dia akan secara bersamaan menghentikan kedua roda depan dan belakang. Sebuah desain, tetapi di sini ada penjejak. Ia berfungsi ketika kecepatan melebihi 20, baru bisa berfungsi. Jenis lain juga sama. Rem SB. Sebagai pemula, ini juga versi yang ditingkatkan. Versi yang ditingkatkan tradisional. Versi tradisional CBS yang dimodifikasi. Baiklah, semua berkaitan dengan rem. Mengapa L ini? Karena takut kecepatan terlalu cepat. Desain yang menghindari. Membuat desain ini membuat kecepatan kendaraan lebih aman. Versi tradisional CBS pada rem memberikan kekuatan rem yang tetap. Mudah menyebabkan ban terkunci. Jadi muncul banyak versi CBS dan VCBS. SBS. Ada pabrikan skuter listrik menggunakan yang ditingkatkan. Dan seterusnya, rem CBS dan SBS. Saat pengereman dapat menyeimbangkan kendaraan. Tinggi badan. Keamanannya kita sudah banyak bicara. Sistem rem baru digunakan saat kecepatan tinggi. Oke, mari kita tonton video ini. Apa bedanya? Sistem aturan Kementerian Perhubungan. Di tahun 2021, semua kendaraan baru di atas 125 cc harus dilengkapi dengan ABS. Tetapi, apa itu ABS? Kamu tahu? Di samping ban ada cakram rem, di sana ada sebuah lubang. Sebuah lubang, jangan kira hanya untuk tampil menarik. Sekali-sekali, tapi sebenarnya, poin dari ABS berhubungan dengan ini. Mari kita lihat perbandingan ini. Gambarnya sama-sama terjatuh. Tanpa ABS hanya satu kali tabrak. Oleh karena itu, seringkali menghasilkan bahaya seperti ini. Gambar ABS merespons lebih cepat. Namun kadang-kadang jika kamu gugup. Jika demikian, aturan Kementerian Perhubungan, kendaraan di atas 120 cc. Semua sepeda motor baru harus dilengkapi dengan ABS, dan yang di bawah 125 cc harus ada ABS. ABS pada tahun 2021. Meskipun itu adalah model lama, semua sepeda motor baru harus dilakukan. Tetapi apa itu? CBS saat ini. Sepeda motor listrik ini dilengkapi dengan CBS, yaitu rem depan dan belakang terhubung. Satu tombol untuk kedua roda. Namun, semua kendaraan baru diharuskan dilengkapi dengan alat ini. Sebenarnya, biaya akan dibebankan kepada konsumen. Produksi kendaraan pasti akan biaya tambahan. Sehingga harganya akan lebih tinggi dari kendaraan baru sebelumnya, oleh 1 hingga 1,5 juta. Sistem sebenarnya, kendaraan baru yang diluncurkan sekarang, kebanyakan sudah dilengkapi dengan ABS. Tetapi beberapa orang masih bertanya pada diri sendiri, jika sepeda motor lama ingin dilengkapi dengan ABS, itu bisa. Terkadang akan tidak standar. Ketika rem akan ada celah. Jika ingin menggunakan sepeda motor yang buruk, hanya patah-patah. Sudah lebih dari 30 tahun pengalaman di industri sepeda motor. Tidak menyarankan pemasangan sendiri. Dan biasanya, perawatan ABS dan kampas rem. Minyak juga perlu diganti setelah beberapa waktu. Peluncuran kebijakan baru telah menghadapi keraguan dari pemilik sepeda motor. Di masa depan, harga sepeda motor akan sulit terjangkau. Tetapi, bagaimana memilih antara keamanan dan harga? Pemerintah sudah membuat keputusan untukmu. Ini adalah perbedaan antara ada dan tidak ada. Tetapi, tetap kembali pada pepatah lam. Jika kecepatanmu lambat, kamu tidak akan menggunakan kedua sistem ini.
Lalu ada jarak aman. Jika kamu terlalu dekat dengan kendaraan lain, kamu akan menggunakan sistem ini pada bagian perawatan kendaraan yang sederhana. Tadi, dari video yang awal, kita sudah membicarakannya dan akan lebih ringkas. Mari kita lihat berita ini. Dari berita ini, apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya kita juga melihat seorang warga memegang ini adalah sabuk sepeda motor listrik. Asalnya sabuk gigi yang bergerigi mulai tergores di tengah. Lanjut berputar lebih parah. Seluruh deretan menjadi rata. Sebenarnya sama saja dengan teman biasa. Kan sepeda motor selesai perawat. Dalam waktu kurang dari 300 km ada masalah. Teknisi tidak menyadari hal ini, hampir membuat mereka bertemu dengan maut. Yang paling ditakutkan adalah masuk dari sini. Jadi jika saya memutar seperti ini, apakah terjebak? Ada perasaan sabukmu bersentuhan keras. Jadi setelah melihat segmen berita ini, di dalamnya dibahas apa yang dilakukan untuk perawatan sabuk secara berkala. Bagaimana cara merawat sabuk? Hanya bisa mengamati apakah ada kerusakan di luar. Apakah ada pinggiran yang runcing? Apakah ada kerusakan? Itu tidak dapat dirawat. Sepeda motor ini banyak yang menggunakan. Dan banyak orang sering mengganti sabuk, yang menunjukkan desain sabuk dari pabrikan tidak baik. Jika hanya kamu yang rusak, sementara yang lain tidak ada masalah, berarti siapa yang bermasalah? Itu masalahmu. Mari kita lihat sabuk. Harusnya ini hanya sedikit teknis. Ini adalah sabuk, dan di atas sabuk tampak seperti roda gigi. Bohong. Nah, tidaklah. Kita gambar lingkaran. Ini adalah sabuk mobil listrik. Ada serat yang terangkat. Ada yang aus, serat yang terangkat. Lalu yang di bawah ini, sabuk ini tidak terlihat. Seperti gigi yang hilang. Dari sabuk ini, di mana daya tahannya? Tahu tidak, di tempat yang diwarnai merah ini, titik beban dari sabuk. Ya, untuk menarik mobil, titik beban itu adalah di area yang diwarnai merah ini. Motor mobil berbahan bakar. Sabuknya terlihat seperti ini. Di mana titik bebannya? Titik bebannya berada di permukaan yang diwarnai kuning ini. Seluruh permukaan, ya. Bukan hanya satu titik. Mengapa bisa begitu? Mengapa gigi mobil listrik itu bisa jatuh? Karena gaya menambah bahan bakar. Ada perbedaan, meskipun lebih berat, ada perbedaan. Menambah daya secara instan, akselerasi cepat. Ia harus menarik Anda, harus cepat. Jadi, jangan heran jika bagian itu seperti kehilangan gigi. Ya tidak bisa berputar secara instan. Beban lebih berat. Sementara untuk yang berbahan bakar, ia adalah seluruh permukaan. Ia menerima beban di seluruh permukaan. Bukan hanya gigi yang mendapat beban, ya. Oleh karena itu, desain yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi, anggota keluarga berpikir itu adalah kebiasaan buruk dalam mengendarai motor. Penambahan gas yang tiba-tiba. Di persimpangan, lihat di persimpangan. Akselerasi gas secara tiba-tiba, daya kota itu besar. Maka mudah sekali rusak. Karena terbuat dari karet. Penanganan motor yang tidak normal. Yaitu jika ada kondisi abnormal saat berkendara. Harus masuk dan keluar dari toko motor. Untuk diperiksa atau diperbaiki, mencegah masalah membesar. Menyebabkan biaya perbaikan. Di sini juga ada buku manual mengemudi defensif. Ini adalah data resmi. Kita juga telah membuat titik koneksi di sini. Kalian juga bisa terhubung. Lihat apa saja yang dibahas di dalam. Motor adalah alat transportasi penting dalam hidup kita. Kita tidak boleh tidak mengetahui cara operasinya yang benar. Terlebih lagi, penggunaan alat ini dapat membahayakan keamanan nyawa orang lain dan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus menghargainya. Oke, hari ini kita telah selesai dengan pelajaran kita.